Putriku baru saja masuk kuliah, belum lama sudah pulang mengeluh. Katanya, di kelasnya ada seorang mahasiswi yang selalu meniru semua hal tentangnya. Mulai dari produk perawatan kulit, perlengkapan sehari-hari, hingga tas, semuanya sama persis. Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Tas yang mana? Tas yang mama pesan khusus dari luar negeri untukku. Kata pramuniaganya, di seluruh dunia hanya ada satu. Ternyata cuma iklan saja. Aku sedikit mengernyit. Semua perlengkapan putriku untuk kuliah kusiapkan sendiri. Tas itu bahkan hadiah istimewa dariku di hari pertama kuliahnya, barang pesanan eksklusif. Barang seperti itu, mereknya sama sekali tidak mungkin menjual lagi kepada orang lain. Mahasiswi itu sombong sekali, berani-beraninya bilang ingin bertemu mama, katanya dia kenal mama. Aku terdiam, perilaku aneh Bima akhir-akhir ini tiba-tiba muncul di benakku. Entah kenapa, hatiku dipenuhi sedikit antisipasi. Oh ya, kalau begitu, lain kali mama datang ke kampus, sekalian bertemu dengan teman sekelasmu ini. Putriku yang tadinya kesal, melihat ekspresi penuh harap di wajahku, langsung terdiam. Mama mau cari gara-gara dengan siapa lagi? Aku sedikit terkejut, mengulurkan tangan mengelus kepalanya. Sayang, kamu bicara apa? Setiap kali mama menunjukkan ekspresi bersemangat seperti ini, pasti akan ada orang yang sial. Aku tersenyum tipis. Tidak salah memang putri yang kuasuh selama bertahun-tahun, benar-benar memahamiku. Pertemuanku dengan Naya terjadi seminggu kemudian. Sebelum datang, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya, juga sudah melihat beberapa fotonya. Namun, saat melihatnya secara langsung, aku masih sedikit terkejut. Selera Bima memang tidak buruk. Rambut hitam panjang tergerai di bahu, mata besar bulat, wajah manis, dan saat tersenyum bahkan ada lesung pipit. Ia memancarkan kesegaran dan vitalitas masa muda. Putriku tidak salah, pakaian yang ia kenakan memang mirip dengan gaya putriku, hanya saja padu padannya tidak enak dipandang. Selera estetikanya dengan jelas menunjukkan latar belakangnya. Hanya dengan melihat sekilas, aku sudah bisa membuat penilaian dasar. Bima sangat pandai memilih orang. Gadis cantik, materialistis, dan belum berpengalaman seperti ini sangat mudah terpikat. Melihatku, ia sedikit tertegun, lalu dengan cepat menenangkan diri dan berinisiatif bicara, Kak, bagaimana kalau mampir ke tempatku sebentar? Putriku terkejut dan langsung berseru, kamu panggil siapa Kak? Biasanya kamu memang tidak sopan seperti ini? Aku mengangkat tangan menghentikannya. Alia, kamu kembali ke asrama dulu. Mama ada beberapa hal yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan teman sekelasmu. Meskipun masih kesal, putriku selalu menuruti keputusanku. Melihat putriku dipermalukan, gadis di hadapanku menyunggingkan senyum penuh kemenangan. Usia muda memang tidak pandai menyembunyikan emosi. Aku tersenyum tipis. Tidak mudah bagimu, berputar-putar sekian lama hanya untuk menemuiku. Kalau begitu, ayo. Pimpin jalannya, adik manis. Wajahnya yang indah menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu ia menggigit bibir dan berjalan cepat di depan. Kukira ia akan membawaku ke asramanya, ternyata ia berbelok-belok melewati beberapa jalan dan berhenti di depan sebuah kompleks apartemen. Itu adalah kompleks apartemen mewah di kota, dengan arsitektur yang cukup unik, terletak tepat di tepi danau pusat terbesar. Ia berjalan di depan, langkahnya ringan, dengan senyum ceria, sesekali menoleh ke arahku. Lift langsung naik ke lantai tertinggi. Apartemen itu didekorasi dengan gaya mewah, semua perabotannya sangat berkelas, jauh lebih mewah daripada pakaian yang ia kenakan. Sepertinya Bima sering datang ke sini. Di atas meja ruang tamu, penuh dengan kotak-kotak hadiah besar dan kecil. Ia menyeringai, wajah manisnya menunjukkan sedikit penyesalan. Maaf, Kak, rumahnya agak berantakan. Aku belum sempat membereskannya. Aku bersedekap, diam-diam melihatnya berakting. Ini semua salah Mas Bima, terus-terusan membelikanku barang. Rumahku jadi tidak ada tempat lagi. Maaf sekali. Aku melirik kotak-kotak hadiah yang tidak sengaja ia buka. Di dalamnya semua barang bermerek yang tidak terlalu mahal. Jenis barang yang biasanya kalau kulewati pun aku tidak akan melirik. Sungguh sedikit menggelikan. Untuk apa ia bersusah payah seperti ini? Seekor burung pipit yang baru saja hinggap di dahan tinggi, seekor katak yang baru saja naik ke mulut sumur. Bagaimana bisa melihat langit yang luas? Aku tidak tertarik berdebat, langsung berinisiatif bicara. Katakan, sejak kapan kamu dan Bima mulai? Gadis itu mengepalkan tangannya, dalam sekejap meneteskan beberapa butir air mata.
Seolah sutradara baru saja berteriak action, ia langsung masuk ke dalam perannya. Kak, aku tidak sengaja. Aku dan Mas Bima benar-benar saling mencintai. Maafkan aku. Melihatku tetap tenang tak bergeming, ia tiba-tiba jatuh ke lantai, memeluk perutnya dan menangis terseduh-seduh. Hah? Meskipun kakak membenciku, tidak perlu mendorongku seperti ini. Di dalam perutku ada anak Mas Bima. Aku sedikit mengangkat alis. Di sini pun ada drama perebutan tahta? Aku berhenti, menatapnya, lalu bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Matanya menunjukkan kilasan kemenangan. Aku bilang, aku hamil. Anak siapa? Tentu saja anak Mas Bima. Mendengar itu, aku terdiam sejenak, lalu hatiku dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan, sudut mataku pun berkilauan dengan senyum, suaraku tanpa sadar menjadi lebih lembut. Sudah hamil? Kenapa masih di lantai seperti ini? Cepat berdiri. Aku mengulurkan tangan membantunya berdiri, dengan cemas bertanya lagi, bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Atau biar kakak antar ke rumah sakit untuk periksa? Ia tertegun melihat reaksiku, lalu matanya tanpa sadar melirik ke arah pintu. Aku langsung mengerti. Menunggu Bima datang? Matanya menunjukkan kepanikan. Meskipun ia tidak berkata apa-apa, semuanya sudah terlalu jelas. Dugaanku tidak salah. Mungkin sejak kami bertemu, ia sudah mengirim pesan padanya. Menunggunya datang, lalu memerankan adegan didorong, terluka, dan menyedihkan, agar ia melihat betapa lemah dan malangnya dirinya, tidak bersalah tapi harus menderita. Lalu Bima akan muncul pada saat yang tepat, memainkan peran pahlawan penyelamat, membawanya pergi dari bahaya. Setelah melalui banyak rintangan, ditambah dengan anak di dalam kandungan sebagai modal, akhirnya ia akan dengan wajar mengusirku dari rumah. Pikiran gadis ini terlalu mudah ditebak. Mungkin ia terlalu banyak membaca novel romantis. Sayangnya, aku terlalu mengenal Bima. Saat ini, ia pasti sudah ketakutan setengah mati, mana berani menghadapi aku, tapi aku adalah orang yang teliti. Aku mengeluarkan pulpen perekam dari saku bajunya, lalu tersenyum ramah, menepuk tangannya dengan lembut, suaraku tulus seolah sedang menasihati. Adik manis, tidak perlu memainkan trik seperti ini denganku. Percayalah, di dunia ini tidak ada yang lebih mengharapkanmu mempertahankan bayi di dalam kandunganmu daripada aku. Ia langsung membeku, aku menatap lurus padanya. Tidak percaya? Aku tahu ekspresi gembiraku saat ini agak aneh. Agar ia lebih tenang, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon Bima. Ponsel dengan cepat tersambung. Aku menyalakan pengeras suara. Sayang, aku sedang di tempat adik Naya. Kamu mau datang melihat sebentar? Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suara penuh keterkejutan terdengar. Sayang, aku tidak kenal siapa-siapa yang bernama Naya, kamu pasti salah orang. Begitu ia membuka mulut, aku sudah mengerti. Ia berniat menyangkal semuanya. Setiap kali berbuat salah, Bima punya kebiasaan berpura-pura bodoh, aku tidak terlalu peduli. Hanya saja, adik Naya yang tadi penuh percaya diri, kini wajahnya pucat pasi, seolah langit dan bumi di hadapannya baru saja runtuh. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan takut, aku akan membelamu. Aku dan Bima sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, kata-kataku selalu kutepati. Mungkin Naya tadi ketakutan. Di dalam perutnya ada anak. Aku akan membawanya ke rumah sakit untuk periksa dulu. Kita bertemu di sana, ya, sampai jumpa. Selesai bicara, aku langsung memutus telepon, lalu memanggil beberapa asisten wanita untuk bersiap membawa Naya ke rumah sakit. Wajahnya penuh kepanikan, melihat asisten-asistenku seperti melihat binatang buas, berteriak sekuat tenaga. Saraswati, aku tahu niatmu tidak baik, aku tidak akan menggugurkannya. Aku dan Mas Bima benar-benar saling mencintai. Aku memberi isyarat pada para asisten. Mereka langsung memegangi kedua tangannya. Ia tidak bisa meronta lagi, air matanya langsung mengalir. Kamu dan dia sudah tidak punya perasaan lagi, Mas Bima bilang, kalian bahkan tidak punya kehidupan suami istri. Untuk apa kamu menahan pria ini? Kamu tahu tidak betapa sesaknya dia saat bersamamu? Hanya saat bersamaku, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Lepaskan dia. Para asistenku tetap tidak menunjukkan emosi, hanya menunduk melakukan tugas mereka. Aku tertawa. Gadis ini bukan naif, tapi benar-benar bodoh. Meskipun sedikit bodoh, untungnya perutnya masih berguna. Saat ini, aku sangat membutuhkan seorang anak untuk memecah kebuntuan, sebaiknya anak laki-laki. Jadi,
Aku terpaksa mengeluarkan sedikit kesabaranku yang langka, perlahan menjelaskan padanya. Adik manis, bukan aku yang ingin menahan Bima. Coba kamu cari tahu baik-baik. Bima itu adalah menantu keluarga Suryo kami. Dulu, dialah yang memohon untuk masuk ke dalam keluarga Suryo. Aku menunjuk barang-barang di atas meja. Barang-barang yang ia belikan untukmu, semuanya menggunakan uangku. Sederhananya, sponsor sejatimu adalah aku. Ia benar-benar tercengang. Informasi yang terlalu banyak membuat otaknya yang kecil tidak bisa memprosesnya. Berbicara dengan orang bodoh memang sedikit melelahkan. Mereka sangat sulit memahami maksud tersembunyi di balik kata-kata orang lain. Jadi, akhirnya aku hanya mengulangi satu kalimat dengan jelas. Jadi, kamu harus mengerti. Apa yang kusuruh, kamu lakukan saja. Jaga kehamilanmu baik-baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Akhirnya, ia seperti kehilangan semua tenaga dan niat untuk melawan, tubuhnya lemas. Aku membawa Naya ke rumah sakit swasta termahal, membiarkannya menjalani serangkaian pemeriksaan menyeluruh. 1 jam kemudian, Bima baru tergesa-gesa datang. Ia terengah-engah. Meskipun masih mengenakan setelan mahal, perut buncitnya sudah tidak bisa disembunyikan, rambutnya semakin menipis, garis rambutnya mundur, dan kulitnya mulai kendur. Sulit membayangkan pria di hadapanku ini, dengan pemuda tampan 20 tahun yang lalu. Hari itu, ia mengenakan kemeja putih, posturnya tinggi kurus, setiap kali menatapku selalu dengan senyum lembut. Ia bilang akan bersamaku selamanya, akan mencintaiku selamanya. Ia bahkan bersumpah jika suatu hari ia berubah hati, di jalan pasti akan celaka. Sejak kecil aku sudah mengerti, janji cinta seorang pria tidak ada bedanya dengan cek kosong. Terdengar indah, tapi belum tentu bisa diuangkan. Aku tahu ia berbohong, tapi di hadapan pemuda tampan seperti itu, meskipun kebohongan, tetap terdengar menyenangkan. Waktu bagi pria memang terlalu singkat. Di luar, aku tetap tenang, menyapanya dengan pelan. Kamu terlambat. Semakin melihatku tenang, Bima semakin panik. Orang bilang pria sulit menundukkan kepala, tapi ia sepertinya tidak peduli. Tanpa ragu, ia berlutut di hadapanku, terus-menerus bersumpah. Sayang, aku bersumpah tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Maafkan aku kali ini. Aku janji akan memutuskan hubungan dengannya, mulai sekarang tidak akan ada kontak lagi. Bima memang sangat pandai menahan diri. Kalau tidak, dulu ia tidak akan bisa bertekad menjadi menantu keluarga Suryo. Meskipun ia adalah putra satu-satunya keluarga Wijaya. Aku buru-buru membantunya berdiri. Kamu ini apa-apaan? Cepat berdiri, kita bicara baik-baik. Sambil menyeka air mata dan ingus, ia berdiri, mulai terus-menerus meminta maaf padaku. Ia bilang ia salah, bersalah padaku, pada putri kami, bahkan pada dirinya sendiri. Aku memotong kata-katanya, mengulurkan tangan menggenggam tangannya. Bima, kamu memang bersalah. Tapi orang yang paling harus minta maaf sebenarnya adalah aku. Ia terdiam, ingusnya belum sempat dilap, hanya bisa menatapku dengan bingung. Mungkin ia tidak menyangka orang yang selalu tegas sepertiku akan mengakui kesalahan sendiri. Di matanya, kebingungan terlihat jelas, seolah sama sekali tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku mengerahkan seluruh kemampuan aktingku, menatapnya dengan lembut. Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun, tapi aku masih belum memberimu seorang putra. Ini adalah kesalahanku. Aku tahu kamu pasti menanggung tekanan yang sangat besar. Di luar sana banyak sekali omongan, tapi aku tahu kita benar-benar saling mencintai. Selama ini kamu sudah banyak berkorban. Dan Naya adalah gadis yang polos. Nanti kalau anaknya lahir, bawa saja pulang. Aku merendahkan suara, kata-kataku membawa sedikit makna tersembunyi. Keluarga kita juga butuh seorang putra. Kamu setuju, kan? Mendengar kata-kataku, Bima sejenak tidak percaya pada telinganya. Tapi begitu teringat selama ini kami belum punya putra, punggungnya tanpa sadar menjadi lebih tegap. Di mata Bima, tidak, di mata semua orang, aku memang sangat membutuhkan seorang putra. Namaku Saraswati Suryo. Keluarga Suryo kami di kota ini adalah keluarga tua yang telah berkecimpung di industri mebel selama beberapa generasi. Hubungan dalam keluarga sangat rumit, dan tradisi keluarga sangat kental. Meskipun masyarakat telah memasuki era baru, di kota ini, setiap tahun keluarga kami masih mengadakan perbaikan kuil leluhur, upacara penghormatan leluhur, dan ritual kepala keluarga tidak pernah terputus. Keluarga besar, harta keluarga diwariskan dari generasi ke generasi, semuanya diwarisi oleh laki-laki.
Ini juga yang membuat Bima selalu percaya diri. Aku hanya melahirkan seorang putri, jadi bagian saham atas namaku, saat aku meninggal nanti juga akan diambil kembali oleh keluarga. Keluarga kami sejak dulu selalu sangat mementingkan anak laki-laki, yang menyebabkan cara mendidik pun gamelan berbeda. Anak laki-laki sejak kecil sudah diberi banyak harapan, keluarga memberikan mereka sumber daya terbaik. Saat dewasa, mereka dikirim ke luar negeri untuk belajar bisnis, menyerap pengetahuan timur dan barat, lalu kembali untuk mengambil alih bisnis keluarga. Nama anak laki-laki di keluarga kami semua memiliki makna yang berakar kuat di industri mebel, kokoh berdiri selama ratusan tahun. Misalnya, pamanku bernama Suryo Adiwijoyo, sepupu-sepupuku bernama Suryo Anggoro, Suryo Wibowo. Sedangkan anak perempuan sebagian besar dididik dengan lembut. Sejak kecil diajari cara menjaga postur, memeriksa gigi, sedikit lebih besar mulai memutihkan kulit, merawat penampilan, dan membentuk tubuh. Saat usia menikah, keluarga akan mencarikan mereka pasangan yang cocok. Nama anak perempuan semuanya memiliki unsur air, melambangkan kelembutan dan kehalusan. Ibuku bernama Tirta Suryani, bibiku bernama Rania Suryani, kakakku bernama Larasati, dan nama awalku adalah Anjani. Kebiasaan mendidik yang membedakan laki-laki dan perempuan ini telah diwariskan selama beberapa generasi, bertahan di kota ini selama ratusan tahun. Sampai ibuku muncul, semuanya baru mulai sedikit berubah. Kakekku adalah kepala keluarga Suryo generasi sebelumnya, tapi ia hanya punya 1 putra dan 3 putri. Dibandingkan dengan cabang keluarga lain yang punya 7 atau 8 anak, cabang kami memang terlalu sedikit. Menurut aturan keluarga, posisi kepala keluarga Suryo seharusnya diwariskan kepada pamanku. Tapi pamanku sejak lahir sudah menderita penyakit jantung bawaan, tidak cocok untuk memikul beban bisnis. Baru saja ia mengambil alih bisnis keluarga, ia sudah membuat masalah besar, menyinggung pemasok penting saat itu. Keluarga Suryo terpaksa menikahkan salah satu putri keluarga untuk meredakan situasi, tapi bisnis keluarga terus merosot, paman-paman dari cabang lain mulai menekan, memaksa kakekku untuk memilih orang lain sebagai kepala keluarga. Dalam keadaan tidak ada pilihan lain, kakekku mencari seorang biksu terkenal di daerah itu, yang ahli membaca nasib. Biksu itu hanya meninggalkan 1 kalimat, takdir langit berpihak pada wanita. Kakekku, meskipun ragu, di bawah tekanan seluruh keluarga, akhirnya memutuskan untuk bertaruh pada ibuku. Ibuku, meskipun seorang wanita, memiliki bakat yang luar biasa. Akhirnya, ia berhasil menduduki posisi kepala keluarga perwakilan keluarga Suryo. Ia juga tidak mengecewakan siapapun. Selama tahun-tahun reformasi dan keterbukaan, dialah yang membawa merek mebel keluarga Suryo menjadi terkenal di mana-mana. Pada awal abad ini, perusahaan mebel Suryo berhasil go public. Ibuku selangkah demi selangkah mendekati pusat kekuasaan keluarga, nyaris mengubah sejarah keluarga Suryo. Tapi kemudian ia tiba-tiba meninggal 20 tahun yang lalu. Sejak saat itu, kejayaan kami hanya tinggal kenangan. Belum sampai 3 bulan setelah ibuku meninggal, bibi-bibi yang dulu tersenyum ramah pada kami tiba-tiba berubah sikap. Kakakku bahkan dipaksa menikah untuk aliansi politik, benar seperti kata pepatah, hati manusia lebih tipis dari kertas. Sejak saat itu, kami benar-benar terpuruk. 20 tahun yang lalu, aku berusaha sekuat tenaga mencari menantu, untuk mempertahankan bagian saham yang ditinggalkan ibuku. Tapi aku tidak bisa melahirkan putra. Menurut perjanjian dengan keluarga, saat aku meninggal, saham di tanganku juga akan diambil kembali. Tapi bagaimana aku bisa rela? Jadi, selama bertahun-tahun, aku selangkah demi selangkah memperluas pengaruhku, perlahan-lahan mendapatkan sedikit suara dalam keluarga, menahan diri selama 20 tahun. Sampai hari ini, aku akhirnya menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bima, meskipun tidak banyak berguna, tapi ia membawakanku harta karun keberuntungan seperti Naya. Anggap saja ia juga punya sedikit fungsi. Putriku pulang dari kampus. Baru saja masuk rumah sudah bertanya dengan marah, "Mama, si Naya itu benar-benar hamil anak papa?" Prak. Aku membanting cangkir teh ke meja. "Alia, aturan yang sudah Mama ajarkan padamu selama bertahun-tahun, apa saja yang sudah kamu pelajari?" Seolah tidak menyadari kemarahanku, ia terus mengeluh. "Mama tidak tahu. Anak itu bukan hanya mengincar papa, di kampus dia juga sedang menggoda Ardi. Ardi itu milikku. Meskipun aku tidak butuh, bukan berarti giliran dia." Aku kecewa luar biasa. Aku berdiri dan menampar wajahnya. "Alia, kamu benar-benar membuat Mama kehabisan kata-kata.
Aku jarang sekali marah. Putriku memegangi pipinya, menatapku dengan bingung. Aku menegurnya dengan dingin, berebut pria dengan wanita, apa yang bisa dibanggakan? Kalau kamu benar-benar punya kemampuan, rebut sumber daya dengan pria. Lihat sepupu-sepupumu, mereka tidak sepintar kamu, tidak sekompeten kamu, tapi masing-masing sudah terlibat dalam bisnis keluarga. Sedangkan kamu, merendahkan diri dalam permainan perebutan yang tidak penting ini. Apa kamu benar-benar rela menjadi bunga pajangan lalu nanti menikah begitu saja seperti bibi-bibimu? Putriku ditakuti olehku sampai tidak berani membuka mulut, tidak bisa juga menyalahkanku karena kehilangan ketenangan. Aku telah mencurahkan terlalu banyak usaha padanya. Saat putri orang lain hanya fokus pada penampilan dan bentuk tubuh, aku sudah mengajarinya cara menjaga emosi, melatih berbagai macam keterampilan. Aku mendidiknya menjadi orang yang mandiri, yang mampu menyelesaikan masalah sendiri. Tapi sekarang, hanya karena sedikit masalah cinta, ia malah kehilangan kontrol diri. Putriku melangkah ke hadapanku dengan tulus mengakui kesalahan. Mama, aku salah. Hanya saja aku tidak rela. Mama jangan marah lagi. Sampai di sini, suaranya tercekat. Kalau nanti aku juga harus menikah seperti bibi-bibi, aku lebih baik mati. Aku menghela napas pelan. Bagaimanapun juga, ia adalah putri satu-satuku. Bibi yang ia sebutkan adalah kakak ibuku. Dulu, ia dinikahkan oleh keluarga seperti barang dagangan, pria itu adalah pemasok mebel Suryo. Ia bertemu bibiku di sebuah pesta, dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Untuk meredakan masalah saat itu, kakekku tanpa ragu menikahkan bibiku. Pria itu saat itu sudah hampir 50 tahun, sedangkan bibiku baru 21. Sedangkan tante yang ia sebutkan adalah sepupuku, putri kedua pamanku. Pamanku sendiri yang mengatur pernikahannya, menikahkannya dengan putra bungsu dari keluarga besar lain. Pernikahannya diadakan dengan sangat megah, hampir menggemparkan seluruh kota. Tapi setelah menikah, barulah ia tahu, suaminya yang kurus itu punya hobi yang kejam. Akhirnya, ia meninggal di bawah cambukan suaminya sendiri. Sekuntum bunga yang belum sempat mekar, hancur diam-diam di dalam lumpur. Berita itu tidak ada satupun surat kabar yang berani memuatnya. Seolah gadis kecil itu tidak pernah ada di dunia. Itu bukan hanya nasib para gadis keluarga Suryo, tapi juga bayangan dari tak terhitung gadis yang lahir di keluarga-keluarga besar di kota ini. Jika beruntung, setelah menikah mereka akan dengan tenang mengurus rumah tangga, melahirkan anak, dan membesarkannya. Jika tidak beruntung, hidup mereka akan tenggelam dalam penderitaan, bahkan harus meninggalkan dunia lebih awal. Dan bagi para gadis malang itu, orang-orang di sekitar hanya merangkum semuanya dalam satu kalimat, nasibnya tidak baik. Tapi jika melihat sepanjang ribuan tahun, nasib perempuan memang tidak pernah mudah. Dari ibuku, ke aku, lalu ke putriku. 3 generasi, 50 tahun berlalu, sampai sekarang masih banyak yang tidak bisa lepas dari takdir yang telah ditentukan untuk mereka. Aku lebih tahu dari siapapun bahwa di dalam keluarga besar ini, yang kurang dari para gadis keluarga Suryo bukan cinta, tapi sumber daya, kekuasaan, rasa hormat, dan kebebasan. Aku mengulurkan tangan mengelus pipi putriku, bertanya pelan, sakit? Air mata putriku mengalir, tapi ia tetap menggeleng, tidak sakit. Aku tahu mama melakukan ini demi kebaikanku, putriku sejak kecil sangat pengertian. Aku mendidiknya dengan keras, dan ia juga selalu berusaha sekuat tenaga. Sejak kecil sampai besar, ia selalu menjadi siswa berprestasi, tidak pernah membuatku khawatir. Sedangkan Ardi yang baru saja ia sebutkan adalah seorang mahasiswa miskin yang kubiayai. Sekaligus, ia juga orang yang kupilih menjadi menantuku. Itu adalah langkah terakhir dalam rencana cadanganku. Kemarahan putriku bukan karena ia punya perasaan pada Ardi, hanya saja harga dirinya membuatnya tidak rela. Mama, aku juga mau kerja di perusahaan. Hanya karena aku perempuan, jadi tidak bisa kuliah bisnis di luar negeri. Kalau saja aku laki-laki. Aku menggeleng pelan. Laki-laki atau perempuan, apa bedanya? Kamu hanya perlu bilang pada mama, kamu mau kuliah di luar negeri atau tidak? Mata putriku langsung berbinar. Tentu saja mau. Aku sudah memilih universitas yang sangat cocok, juga sudah meneliti cara mengajar mereka ratusan kali. Selesai bicara, ia menatapku dengan ragu. Tapi, apa aku benar-benar bisa? Sejak dulu, keluarga Suryo belum pernah ada perempuan yang kuliah di luar negeri. Dulu tidak bisa, tapi kalau ada mama, pasti bisa. Putriku begitu gembira sampai berteriak, berlari memelukku. Terima kasih, mama.
Aku menepuk punggungnya dengan lembut, hatiku penuh kasih. Putriku menangis dan tertawa. Belum sempat tenang, dari belakang terdengar suara Bima. Alia sudah pulang, kenapa menangis begini? Putriku berdiri, melirikku, lalu menyeka air matanya. Aku berkata dengan tenang, tidak apa-apa, hanya sedikit nakal. Kamu kembali ke kampus dulu, Mama dan Papamu masih ada yang perlu dibicarakan. Putriku dan Bima memang tidak akrab. Anak-anak sebenarnya sangat peka. Siapa yang tulus menyayangi mereka, di dalam hati mereka tahu. Bima di luar selalu menunjukkan perhatian pada putrinya, tapi aku tahu di dalam hatinya ia selalu membenci karena Alia adalah perempuan. Seperti saat ini, begitu putrinya pergi, ia langsung tidak bertanya lagi, bahkan basa-basi pun tidak. Dulu, setidaknya ia masih pura-pura bertanya beberapa kalimat. Tapi aku juga mengerti, karena sekarang ia akan punya putra. Saat ini, ia penuh percaya diri, seolah baru saja hidup kembali. Aku sudah menyewa seorang pembantu lagi untuk Naya di sana, khusus untuk mengurus makan dan kehidupannya sehari-hari, terutama dalam 3 bulan pertama harus diperhatikan secara khusus. Aku tersenyum ramah. Tentu saja, kesehatannya harus dijaga dengan baik. Bima menggenggam tanganku, matanya menunjukkan rasa haru yang langka. Sayang, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu berbesar hati. Bisa bersamamu benar-benar keberuntunganku. Aku tersenyum tipis, tidak berkomentar apa-apa tentang kata-katanya. Bima memang orang yang beruntung. Berkat menjadi menantu keluarga kami, dari seorang pemuda desa miskin, ia selangkah demi selangkah menjadi orang terpandang di kota ini. Saat ini ia mengelola sebuah perusahaan cabang yang tidak besar juga tidak kecil, punya uang dan status. Sejak masuk perusahaan, ia mulai membantu kerabat-kerabatnya di kampung. Siapapun yang punya sedikit hubungan kerabat, ia selalu mencari cara untuk membantu. Putriku pernah bercanda, bahkan anjing di depan rumah papanya di kampung juga ikut diuntungkan. Semua ini kulihat, tapi tidak pernah terlalu ikut campur. Kukira ia akan tahu batas. Tidak disangka, kelonggaranku justru membuatnya semakin arogan. Tidak hanya selingkuh, tapi juga melupakan semua sumpah di masa lalu. Sekarang berdiri di hadapanku, ia sepertinya juga tidak lagi berniat menjaga muka. Sayang, aku mencintaimu. Tapi aku seorang pria, aku butuh seorang putra untuk melanjutkan keturunan. Sebelum ibuku meninggal, wasiat terakhirnya adalah aku harus punya keturunan. Semua ini tidak kuceritakan padamu, semua kubawa sendiri. Tapi terus berkorban seperti ini, aku benar-benar terlalu lelah. Ia mengatakannya dengan tegas. Seolah perselingkuhannya adalah hal yang terpaksa. Seolah semua kesalahan berasal dariku, karena aku tidak bisa melahirkan putra untuknya. Mendengar kata-kata itu, dalam hati aku hanya bisa menggeleng. Sepertinya pemahaman kami benar-benar terlalu berbeda. Melanjutkan keturunan apa, ibunya khawatir apa, meskipun aku melahirkan putra, anak itu juga tidak akan bermarga Wijaya. Saat ia memutuskan menjadi menantu, keluarga Wijaya sudah dianggap tidak punya keturunan. Kalau benar-benar ada yang melanjutkan keturunan, itu adalah melanjutkan keturunanku. Tapi untuk melancarkan rencanaku nanti, dalam hati aku berpikir satu hal, di mulut aku mengatakan hal lain. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban. Karena itu, bulan depan aku berencana membawa Naya pulang ke kuil leluhur untuk sembahyang. Ia sedikit ragu. Kalau pulang sembahyang, bukankah semua orang akan tahu? Aku menatapnya, ekspresiku seolah baru saja mendengar hal aneh. Bima, kamu bodoh? Aku sudah menyuruh orang melihat nasib. Di dalam perut Naya itu anak laki-laki. Menurut aturan keluarga, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta. Bibirnya bergerak beberapa kali, matanya menatapku lekat. Keraguan awalnya dengan cepat menghilang, digantikan oleh kegembiraan yang hampir tidak bisa disembunyikan. Meskipun saham di tanganku tidak banyak, tapi aset keluarga Suryo tersebar di berbagai industri. Jika dijumlahkan, itu tetaplah kekayaan yang sangat besar. Seumur hidup pun belum tentu habis. Bagaimana mungkin Bima tidak tergiur? Sayang, kamu benar-benar setuju? Benar-benar setuju. Aku melanjutkan akting, emosiku semakin natural, tentu saja setuju. Nanti kalau Naya sudah melahirkan, kita adopsi anaknya, anakmu juga anakku. Kemakmuran keluarga kita nanti bergantung padanya. Ia terharu sampai matanya memerah. Sayang, semua terserah kamu. Bulan Juli adalah waktu keluarga Suryo mengadakan pertemuan keluarga tahunan. Dibilang pertemuan, lebih tepatnya acara penggalangan dana.
Tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang untuk perbaikan kuil leluhur. Sungguh ironis. Warisan keluarga, perempuan tidak dapat bagian. Tapi saat menyumbang uang untuk membangun kuil, para putri yang sudah menikah tetap harus mengeluarkan uang. Jadi, tahun ini yang datang sangat banyak. 7 bibi, 8 tante, kerabat dekat dan jauh, semuanya berkumpul. Tidak peduli bagaimana kehidupan di luar, saat duduk di meja makan, semua orang tetap harus menjaga sopan santun, saling menyapa, dan berbasa-basi. Setelah beberapa putaran arak, suasana di meja makan perlahan menjadi ramai. Semua orang mulai saling memuji. Ada yang pamer putranya baru pulang dari luar negeri, bekerja di departemen mana di perusahaan. Ada lagi yang bilang putrinya sudah menemukan jodoh yang baik. Sepupuku yang selalu bersaing denganku, dengan cepat mengalihkan pembicaraan ke arahku. Harus kuakui, aku iri sekali dengan Saraswati. Cuma punya satu anak, tidak seperti aku, urusan rumah tangga tidak ada habisnya. Sepupuku setelah menikah melahirkan 2 putra dan 1 putri. Sehari-hari ia selalu pamer tentang masa depan kedua putranya. Kalimat hari ini jelas-jelas ingin menyindirku. Belum sempat aku bicara, kakakku, Larasati, sudah menjawab dengan dingin. Kenapa kamu tidak iri dengan kakak tertuamu? Sudah meninggal lebih awal, tidak perlu pusing lagi. Begitu kalimat itu keluar, seluruh meja makan langsung hening. Kakak tertua yang sepupuku sebutkan adalah putri sulung pamanku, yang meninggal di bawah cambukan suaminya. Pamanku sudah lama melarang siapapun di keluarga untuk menyebutkan hal itu lagi. Benar saja, pamanku yang tadinya acuh tak acuh melihat kami berdebat, kini membanting sumpitnya ke meja. Makan ya makan, bicara omong kosong untuk apa? Sudut bibirku sedikit melengkung menjadi senyum dingin. Orang yang tidak pernah dicambuk tidak akan tahu bagaimana rasanya sakit. Makan malam setelah itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh, sampai seseorang lagi memecah keheningan. Jangan diam begini. Biar ku ceritakan sesuatu yang lucu. Beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan iparku di rumah sakit. Kulihat ia membawa seorang gadis ke bagian kandungan. Waktu itu kukira itu Saraswati, hari ini kulihat lagi baru sadar rambut Saraswati tidak sepanjang itu. Haha, yang bicara adalah seorang sepupu yang cukup jauh. Begitu kalimat itu keluar, semua orang di meja masih melanjutkan makan seperti biasa, mengambil lauk seperti biasa, tapi mata mereka diam-diam melirik ke arahku dan Bima, menunggu reaksi kami. Bima sudah terlihat jelas gemetar. Sejak dulu ia memang penakut, aku juga tidak pernah menaruh banyak harapan padanya. Kakakku menatapku dengan cemas. Aku menepuk tangannya di bawah meja, lalu meletakkan sumpit, tersenyum pada semua orang. Kebetulan sekali, kamu benar-benar bertemu? Tidak bertemu baru aneh. Suaminya adalah direktur rumah sakit itu, terkenal playboy. Dia sering ke sana untuk memeriksa. Bima bertemu Naya sebenarnya sudah ada dalam rencanaku sejak awal. Mumpung hari ini, aku juga ingin memberitahukan sesuatu. Keluarga kita akan punya anggota baru. Aku memberi isyarat pada Bima untuk membawa orang masuk. Di tengah tatapan terkejut semua orang, Bima menggandeng Naya, perlahan masuk ke dalam ruangan. Aku dengan tenang memperkenalkan, orang yang tadi disebut adik sepupu mungkin adalah Naya, di dalam perutnya adalah anak dari Pak Bima. Aku sudah bertanya pada dokter, anak laki-laki. Nanti kalau anaknya lahir, aku akan mengadopsinya. Seluruh ruangan langsung riuh. Sepupuku, Suryo Anggoro, adalah yang pertama angkat bicara. Saraswati, kamu gila? Anak itu lahir juga bukan keturunan Suryo, kamu mau mempertahankan posisimu juga tidak bisa menganggap semua orang bodoh. Beberapa bibi yang lebih tua di keluarga juga buru-buru menasihati. Benar, Saraswati, masalah ini tidak bisa main-main. Anjani, sudah sangat lama aku tidak mendengar orang memanggilku dengan nama ini. Aku pura-pura bingung menatap mereka. Bukan keturunan Suryo tidak boleh masuk silsilah keluarga Suryo? Sepupu yang tadi disindir kakakku langsung mengambil kesempatan. Masih perlu ditanya, bukan orang dalam keluarga, masih mau kita akui, kamu sedang bermimpi? Aku menunggu kalimat ini. Aku menghilangkan ekspresi bingungku, menggantinya dengan tatapan penuh keterkejutan, suaraku tiba-tiba meninggi. Apa yang kalian katakan? Orang yang paling tidak punya hubungan darah dengan keluarga Suryo kita, papan namanya bahkan diletakkan di posisi tertinggi di kuil leluhur Suryo. Kalian bicara begitu, bukankah sedang menghina leluhur? Begitu kata-kataku keluar, seluruh ruangan langsung hening. Semua orang melotot padaku, berusaha memahami apa yang sebenarnya kukatakan.
Cucu-cucu yang lebih kecil belum mengerti, tapi para tetua wajahnya sudah berubah. Pamanku adalah yang pertama bereaksi. Tangan yang tadinya memutar tasbih tiba-tiba mengepal. Aku sedikit menyeringai. Benar saja, sudah masuk jebakan. Keluarga Suryo kami mulai berjaya sejak awal abad lalu. Kepala keluarga generasi pertama, Suryo Wijoyo, adalah seorang kasim yang kabur dari istana. Ia membawa emas dan perak meninggalkan ibu kota, datang ke kota ini untuk memulai usaha dan membangun kekayaan. Kepala keluarga generasi kedua, yaitu kakek buyutku, adalah anak angkat yang ia adopsi. Kalau bicara tentang garis keturunan, di keluarga lain mungkin masih masuk akal. Tapi di hadapan leluhur keluarga Suryo membahas tentang garis keturunan, jangan salahkan aku jika membongkar rahasia yang selama ini kalian coba sembunyikan. Baju sudah penuh kutu, cepat atau lambat harus dijemur di bawah matahari agar semua orang melihatnya dengan jelas. Pesta akhirnya berakhir dalam suasana dingin. Suryo Adiwijoyo menahanku di kuil leluhur bersama beberapa tetua keluarga. Melihat gayanya, sepertinya mereka mau membuka sidang interogasi di sini. Beberapa tahun ini ia mulai memeluk agama Buddha. Di depan orang luar, ia selalu menunjukkan penampilan yang welas asih, mulutnya penuh dengan nasihat-nasihat bijak. Anjani, setiap orang punya nasibnya masing-masing. Semua penderitaan ada sebabnya. Sesuatu yang bukan milikmu, meskipun kamu berusaha merebutnya, juga akan sia-sia. Aku tertawa. Paman, kenapa tidak bisa direbut? 20 tahun yang lalu aku sudah merebutnya sekali. Bukankah waktu itu aku juga menang? Tangannya meremas tasbihnya dengan erat. Aku melihat tasbih di tangannya, sudut bibirku sedikit melengkung menjadi senyum sinis. Orang-orang yang di tengah jalan baru berpaling pada ajaran Buddha, sebagian besar karena di dalam hati ada iblis, jadi mereka memohon perlindungan dewa. 20 tahun yang lalu, kematian ibuku terjadi dengan sangat aneh. Sebelum meninggal, ia bahkan meninggalkan sebuah surat wasiat yang sulit dimengerti. Harta dan uang tunai atas namanya dibagi rata untukku dan kakakku, tapi seluruh saham di perusahaan dialihkan kepada pamanku. Dalam surat wasiat bahkan tertulis dengan jelas, pengalihan saham ini adalah perjanjian lisan antara ia dan kakek. Dulu, ia hanya sementara waktu menggantikan posisi kepala keluarga. Setelah perusahaan stabil, ia akan menyerahkan kembali hak pengelolaan. Surat wasiat seperti ini, siapapun yang melihat pasti tahu ada masalah. Namun, setelah pihak berwenang melakukan pemeriksaan, hasilnya justru menegaskan keasliannya. Jadi, para tetua di keluarga langsung mengubah nada, memuji ibuku yang agung, yang tahu menempatkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Hanya aku dan kakakku yang tidak bisa percaya. Karena sejak aku dewasa, ibu sudah mulai mengajariku tentang bisnis, selangkah demi selangkah membimbingku untuk mengambil alih urusan keluarga. Ia sama sekali tidak mungkin meninggalkan surat wasiat seperti itu, namun, surat wasiat itu sudah kulihat berulang kali. Tanda tangan di akhir memang tulisan tangan ibuku. Belum sempat aku menyelidiki lebih jauh, Suryo Adiwijoyo, sebagai kepala keluarga baru, sudah memerintahkan kakakku untuk putus dengan pacarnya saat itu dan menikah dengan keluarga Hartono untuk aliansi. Semua terjadi terlalu cepat, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kakakku dan pacarnya saat itu sudah kabur 3 kali, tapi setiap kali selalu tertangkap kembali. Keluarga Suryo dan keluarga Hartono sama-sama punya pengaruh yang sangat kuat di kota. Mereka berdua pada dasarnya tidak punya jalan keluar. Terakhir kali adalah pada malam tahun baru. Pacar kakakku secara proaktif mengungkapkan keberadaan mereka pada keluarga Hartono. Ia menyerah, ia memilih kompromi, ia takut. Hati kakakku pun ikut mati. Sejak saat itu, setelah dibawa kembali, kakakku sakit selama 3 hari, demam tinggi tidak turun, kadang sadar kadang tidak, kadang menangis kadang diam. Dalam keadaan tidak sadar, ia terus memanggil, "Ibu, tolong aku sakit seperti ada yang mencambuk hatiku." Hanya dalam 1 malam, rambut ayahku sudah memutih separuh. Setelah ibu meninggal, semangat yang ia paksakan untuk pertahankan pun gamelan runtuh. Ayahku berasal dari keluarga biasa, hanya seorang guru sekolah menengah yang sederhana. Seumur hidupnya ia diam-diam berdiri di belakang mendukung ibuku membangun karier. Malam itu adalah malam tahun baru. Aku berjalan di tengah dentang lonceng tahun baru, di bawah kakiku terhampar lapisan salju putih. Musim dingin tahun itu, 3 orang terpenting dalam hidupku, 1 telah pergi, 2 yang tersisa penuh dengan luka, mempertahankan separuh jiwa mereka untuk hidup. Jalan di depan penuh rintangan,
aku tidak melihat jalan keluar. Aku mengangkat kepala melihat salju yang turun memenuhi langit, dalam hati diam-diam berdoa, "Ibu, ini salahku. Aku tidak bisa melindungi keluarga. Kalau ibu di atas sana punya kekuatan, tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan." Angin dingin berhembus di telingaku, hening seolah tidak ada jawaban. Aku hanya bisa membuka mata melihat kakakku naik ke mobil pengantin. Pernikahan diadakan dengan sangat megah. Itu adalah pernikahan di luar ruangan yang paling disukai kakakku. Sayangnya, orang yang berdiri di sampingnya bukan orang yang ia cintai. Kakakku berdiri di atas panggung, berusaha tersenyum, lalu melihat punggung ayahnya yang sudah mulai membungkuk. Aku berbalik, air mata jatuh menjadi butiran. Hari itu aku duduk di sebuah gazebo kecil sampai malam, perasaan tidak berdaya seperti banjir yang meluap di dalam hati. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara seseorang sedang memarahi seorang anak. "Salin ulangan ini. 1 halaman tulis sendiri, 1 halaman minta orang lain tulis. Kamu pikir dengan tulisan di halaman pertama bisa lolos? Ujian masuk SMA, ujian masuk universitas, juga bisa minta orang lain tulis?" Awalnya aku mau berdiri dan pergi mencari tempat yang lebih tenang, tapi kalimat tadi terus terulang di kepalaku, "Minta orang lain tulis." Dalam sekejap, secercah cahaya melintas di benakku. Surat wasiat yang aneh, tanda tangan ibu, dan isi yang tidak masuk akal, semuanya tiba-tiba terhubung menjadi satu rangkaian. Kepalaku berdengung, aku sontak berdiri, tanda tangan di surat wasiat itu asli. Itu berarti, ibuku telah mengkonfirmasi isi dari halaman kedua. Surat wasiat itu ada 2 halaman. Di halaman kedua adalah isi pembagian harta dan properti. Di bawahnya ada tanda tangan ibuku. Sedangkan di halaman pertama, bagian pengalihan saham, tidak ada tanda tangannya, hanya ada 1 cap jempol. Mungkinkah halaman pertama telah ditukar? Orang itu telah memanfaatkan saat ibuku sekarat, memaksanya menempelkan cap jempol pada kertas yang telah diubah. Halaman pertama palsu, halaman kedua asli. Kedua halaman kertas itu punya cap jempolnya, di akhir ada tanda tangan asli. Jadi, sebuah surat wasiat yang sempurna telah tercipta, sebuah surat wasiat palsu tapi sama sekali tidak punya celah. Memikirkan itu, jariku tak bisa menahan gemetar. Rencana yang begitu canggih ini sama sekali tidak bisa terbentuk dalam waktu singkat. Kematian ibu, aku khawatir juga bukan kecelakaan. Orang yang paling diuntungkan dari semua ini adalah Suryo Adiwijoyo. Pasti dia yang telah mencelakai ibuku. Aku meremas rambutku dengan kuat, tapi masih tidak menemukan bukti. Bukti? Tepat saat itu, sebuah ide berani melintas di benakku. Pernikahan kakakku hari itu dihadiri oleh banyak tokoh terkemuka dan wartawan. Saat pesta mencapai puncaknya, aku berdiri di depan semua tamu, meminta pemeriksaan ulang tulisan tangan. Suryo Adiwijoyo yang selalu menjaga citra ramah di depan orang luar, saat itu juga tidak bisa menahan amarahnya. "Anjani, Paman sudah menyuruh orang memeriksa, tidak mungkin ada kesalahan." Di depan semua orang, aku dengan tenang menjawab, "Paman, maaf merepotkan, aku hanya ingin mencari ketenangan." Lampu kilat kamera bertubi-tubi menyala. Selesai bicara, aku langsung menangis. Kakakku, meskipun tidak tahu persis apa yang terjadi, tetap memilih untuk memihakku. Jadi, di depan wartawan dan banyak tamu, Suryo Adiwijoyo akhirnya terpaksa setuju. Tapi ia tetap sangat tenang, karena ia yakin, meskipun aku memeriksa berapa kali pun, hasilnya tidak akan berubah. Dalam pikirannya, kemenangan sudah ada di tangannya. Setelah menerima surat wasiat itu, aku langsung mencari lembaga profesional. Tapi kali ini aku tidak meminta pemeriksaan tulisan tangan. Aku meminta pemeriksaan waktu pembentukan tinta dan kertas. Jika kedua halaman kertas tidak dari batch produksi yang sama, jika tulisan tidak terbentuk pada waktu yang sama, jika tidak dicetak dari printer yang sama, maka bisa dipastikan surat wasiat ini telah dipalsukan. Belum sampai setengah hari kemudian, aku sudah menerima hasil pemeriksaan. Hasilnya persis seperti yang kuduga. Tulisan di halaman pertama terbentuk lebih lambat, kertasnya juga bukan dari batch yang sama. Halaman pertama adalah kertas 80 gram, sedangkan halaman kedua adalah kertas 70 gram. Aku menyembunyikan hasil ini dari semua orang, membawanya untuk bernegosiasi dengan Suryo Adiwijoyo. Saat itu, kondisi keluarga Suryo sedang sangat tidak stabil. Kematian aneh ibuku membuat gosip beredar di mana-mana. Selain itu, kemampuan Suryo Adiwijoyo tidak cukup untuk membuat semua orang tunduk, di dalam keluarga sudah banyak yang tidak puas dengannya.
Belum lagi kakakku baru saja menikah dengan keluarga Hartono, pengaruh keluarga Hartono di kota juga membuatnya harus berhati-hati. Jadi, akhirnya ia menerima syaratku. Dalam situasi saat itu, menenangkanku terlebih dahulu adalah pilihan yang paling masuk akal baginya. 20 tahun yang lalu, tepat pada hari kakakku pulang ke rumah setelah pernikahannya, aku secara sepihak mengumumkan pembatalan pertunangan dengan tunanganku yang sudah terjalin selama 3 tahun. Aku mengganti namaku dari Anjani menjadi Saraswati Suryo. Aku mencari menantu, secara resmi mengambil alih separuh saham yang ditinggalkan ibuku, dan masuk ke perusahaan keluarga. Berita itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, langsung menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Semua mata tertuju pada pamanku, Suryo Adiwijoyo. Wajahnya menghitam, tapi akhirnya tetap harus mengangguk. Kakakku menangis sampai hampir pingsan, memakiku gila. Ia bilang aku punya kesempatan untuk bersama orang yang kucintai seumur hidup tapi tidak menghargainya. Ia memelukku, menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya, menepuknya dengan lembut, seolah ingin menenangkan rasa sakit yang hancur di dalam hatinya. Aku berbisik di telinganya, "Kak, aku tidak rela, aku mau mencoba sekali." Ia terus menggeleng, menangis sampai suaranya serak. "Tidak bisa menang, tidak bisa. Anjani, kita jangan berebut lagi, ya?" Aku hanya diam-diam mengelus bahunya yang bergetar. "Ibu sudah pergi, aku akan memikul keluarga ini." Kakakku menatapku lekat, bibirnya bergetar sangat lama. Tiba-tiba ia mengangkat tangan dan menampar wajahnya sendiri, sambil menangis berkata, "Aku yang tidak berguna, aku yang tidak berguna." Aku buru-buru memegang tangannya, memeluknya seperti menenangkan anak kecil. Bukan salah kakak, tidak menyalahkan kakak, tidak menyalahkan. Bagaimana bisa menyalahkannya? Di dalam keluarga yang memakan manusia ini, bisa bertahan hidup saja sudah tidak mudah. Aku meniru cara ia menenangkanku saat kecil, menyanyikan lagu anak-anak masa kecil kami. Burung kecil berbaris, di belakang ada adik kecil. Kakak burung, terbang pelan. Adik burung, cepat kejar. Kita bergandengan tangan terbang, tidak akan ada yang tertinggal. 20 tahun yang lalu, aku dengan berani berjuang sekali, dan kali itu, aku menang. Aku berhasil masuk ke perusahaan. Selama 20 tahun terakhir, aku selangkah demi selangkah menempatkan orang-orangku di cabang-cabang, diam-diam membangun kekuatan, sedikit demi sedikit mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Sampai hari ini, aku akhirnya punya kualifikasi yang cukup untuk berdiri di sini sekali lagi. Saat ini, apa yang kugenggam jauh lebih banyak daripada 20 tahun yang lalu. Di hadapan para tetua keluarga, Suryo Adiwijoyo dengan tegas menolak. "Anjani, permintaanmu tidak bisa kuterima." Aku dengan pelan mengoreksinya. Paman lupa lagi. Aku bukan lagi Anjani. Aku Saraswati Suryo." Suryo Adiwijoyo marah sampai janggutnya hampir berdiri. "Tahun ini ya sudah 50 tahun dengan tubuhnya yang lemah sejak kecil, bisa hidup sampai usia ini sudah sangat lama. Ibuku yang begitu sehat malah meninggal di usia muda. Sedangkan ia yang terlahir lemah, malah hidup hampir 70 tahun. Orang jahat hidup lama, orang baik berumur pendek. Sungguh ironi yang pahit. Kamu mau membentuk faksi di perusahaan, bisa kuabaikan. Tapi urusan garis keturunan keluarga, belum giliranmu untuk membuat kekacauan. Kamu tidak bisa melahirkan putra, malah merebut anak orang lain, itu apa namanya? Masalah ini kami sama sekali tidak setuju." Aku sedikit mengangkat kelopak mata, dengan tenang menatapnya. "Paman, kata-kata keras seperti ini seharusnya Paman katakan 20 tahun yang lalu." Para tetua di keluarga langsung mulai berbisik-bisik. Seorang paman jauh yang sudah tua menoleh pada pamanku. "Adiwijoyo, 20 tahun yang lalu seharusnya kamu tidak setuju dia mencari menantu. Sekarang lihatlah, dia mau naik ke kepalamu." Aku mengambil kesempatan untuk menyulut api. "Benar. Masalah ini memang salah pamanku. Coba kalian katakan, kenapa 20 tahun yang lalu paman setuju aku mencari menantu?" Tombak langsung berbalik arah ke Suryo Adiwijoyo. Udara di kuil leluhur menjadi tegang seperti senar gitar. Aku menunggu saat yang tepat, memberi isyarat pada seseorang. Tak lama kemudian, seorang tetua berdiri sebagai penengah. Sekarang berdebat begini juga tidak ada gunanya. Kontribusi Saraswati pada perusahaan selama ini semua orang bisa lihat, tidak bisa dianggap tidak ada. Ia menoleh padaku, suaranya membawa sedikit teguran, "Tapi kali ini Saraswati kamu memang keterlaluan. Bima berbuat tidak pantas,
Kenapa kamu membiarkannya membawa wanita luar itu pulang? Aku juga sudah mencari tahu, gadis itu bahkan teman sekelas Alia. Kalau kamu adopsi anaknya, Alia akan berpikir bagaimana? Setiap pihak dipukul sekali, sekilas terlihat sangat adil. Ia berpikir sejenak, lalu melanjutkan, bagaimana kalau begini, setiap pihak mengalah selangkah. Izinkan Alia dimasukkan ke dalam silsilah, meskipun perempuan, tapi bagaimanapun juga keturunan keluarga Suryo. Begitu kalimat itu keluar, seluruh ruangan tiba-tiba hening. Segera setelah itu, terdengar suara penolakan serempak. Tidak bisa. Itu melanggar aturan leluhur. 20 tahun yang lalu sudah melanggar sekali, sekarang mau melanggar lagi, tapi ada juga beberapa tetua yang membelaku. Orang demi uang rela mati, burung demi umpan rela terbang. Lagi pula, selama ini aku juga sudah memberi mereka tidak sedikit keuntungan. Hamfah, waktu bagi dividen akhir tahun, kamu terima uang dari perusahaan Saraswati tidak bilang pakai uang perempuan itu melanggar aturan. Cucu laki-lakimu tahun lalu kecelakaan mobil, bikin heboh, bukankah akhirnya juga Saraswati yang membereskan? Terima untung dari orang lalu cuci tangan, perhitungan yang cerdik. Akhirnya, kedua belah pihak tidak bisa mencapai kesepakatan mutlak, masing-masing harus mundur selangkah. Pas sekali, hasilnya persis seperti yang kuinginkan. Putriku, Alia, dimasukkan ke dalam silsilah dan setelah lulus akan bersama dengan para putra di keluarga untuk kuliah di luar negeri. Sudut bibirku sedikit melengkung, hatiku puas, membidik ke atas, mendapatkan yang tengah. Saat kamu ingin membuka jendela tapi tidak ada yang setuju, hancurkan saja atapnya. Nanti mereka akan setuju kamu membuka jendela itu. Melihat raut wajah Suryo Adiwijoyo yang tidak enak, aku nyaris tertawa. Semakin ia tidak senang, aku semakin lega. Aku memang ingin merobek sebuah lubang di dinding ini agar para gadis keluarga Suryo semua melihat. Berjuanglah. Selama kamu berani berjuang, gigih berjuang, mereka cepat atau lambat harus mengalah. Aturan waris apa? Pada akhirnya, di dunia ini, orang yang punya kemampuanlah yang memegang kendali. Orang-orang satu persatu keluar dari kuil leluhur. Kakakku dan putriku menunggu di luar. Beberapa tetua tersenyum berkata pada putriku, Alia, ibumu demi kamu sudah sangat berjuang. Akhir tahun ini sudah disiapkan untukmu kuliah di luar negeri. Mata putriku langsung berbinar, tersenyum melangkah maju membantu beberapa tetua. Semua berkat bantuan paman-paman. Paman ketiga, paman keenam, biar Alia antar paman ke mobil, ya. Alia sudah menyuruh supir menunggu untuk mengantar paman pulang. Tidak perlu, Alia, kami ada supir. Jangan menolak, paman. Di mobil ada sedikit oleh-oleh yang disiapkan ibuku untuk paman, hanya sedikit buah tangan, kuharap paman mau menerima. Mereka berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tolong sampaikan terima kasih pada ibumu, ya. Melihat beberapa tetua dengan senang hati naik mobil pergi, kakakku tersenyum tipis. Kamu mendidik Alia dengan sangat baik. Dia layak mendapatkan semua usahamu. Aku menggenggam erat tangan kakakku, wajahku yang serius jarang terlihat. Kak, aku hanya punya satu putri. Kalau nanti aku kenapa-kenapa, Alia hanya punya kakak. Kakakku tertegun. Kamu bicara apa? Bukankah semuanya sudah selesai? Alia sudah dimasukkan ke silsilah, nanti juga bisa mewarisi sahammu. Aku menatapnya, dengan pelan berkata, mewarisi sahamku, kuliah di luar negeri, dengan gagah masuk perusahaan, lalu setelah itu seperti aku, mencari menantu, berusaha menopang generasi berikutnya, aku menggeleng pelan. Aku tidak mau dia menempuh jalan yang terjal sepertiku. Kakakku menatapku dengan bingung. Lalu kamu mau melakukan apa? Aku menatap ke arah kuil leluhur yang megah di hadapanku. Aku mau membalikan papan catur ini, aku mau aturan bahwa perempuan Suryo tidak boleh masuk silsilah, tidak punya hak waris, dihapuskan sepenuhnya. Agar setiap gadis bisa hidup dengan kepala tegak, bisa masuk ke bidang yang mereka sukai, melakukan apa yang benar-benar mereka inginkan. Kakakku menarik napas dalam-dalam. Kakakku sejak kecil sangat pandai melukis. Saat baru berusia 8 tahun, ia sudah diterima sebagai murid oleh seorang guru terkenal di dalam negeri. Sepupuku yang tidak akur denganku itu punya postur yang lentur, menari dengan sangat indah. Ia pernah ingin meniti karier di bidang seni, tapi oleh keluarga dianggap pamer dan merusak citra keluarga. Di keluarga kami ada banyak gadis berbakat, namun semuanya terikat oleh prasangka yang tidak berarti, belum sempat mengembangkan bakat sudah dikemas dan dinikahkan. Aku tahu, jalan ini akan sangat sulit, tapi aku tetap ingin melakukannya,
Seperti ibuku dulu, hancurkan aturan ini. Aku berpesan pada kakakku, kalau aku menang, Alia tidak perlu keluar negeri lagi juga tidak apa-apa. Aku sendiri yang akan menghapus aturan harus punya ijazah luar negeri untuk bisa masuk perusahaan ini. Kalau aku kalah, tolong bawa dia ke luar negeri dulu, hindari badai. Tunggu dia dapat ijazah, baru kembali. Apa yang kutinggalkan juga cukup untuknya memulai lagi dari awal. Ardi tidak punya latar belakang, juga tidak punya ambisi. Selain itu, aku juga memegang kelemahannya, jadi mudah dikontrol. Meskipun agak bodoh, tapi saat ini masih pilihan yang paling cocok. Aku berhenti sejenak. Hanya saja, akan membuat Alia menderita. Kakakku ragu-ragu, bagaimana kalau? Aku menggeleng. Anak panah sudah dilepaskan dari busurnya, tidak bisa kembali. Hari ini semua ini adalah surat tantangan yang sudah kukirimkan. Aku tidak bisa menunggu lagi. Tahun ini aku 45 tahun, usia paling cemerlang bagi seorang wanita. Aku punya pengalaman, punya relasi, dan punya kesempatan. Aku mau mencoba sekali. Kalau kalah, saat bertemu ibu di bawah sana, aku juga tidak akan malu padanya. Kalau menang, sejarah akan ditulis ulang sepenuhnya. Dilihat dari sudut manapun, Saraswati Suryo sama sekali tidak akan menyesal. Setelah berpesan, aku pulang ke rumah. Bima di rumah gelisah sampai rambutnya hampir acak-acakan. Saat mendengar aku bilang Alia sudah dimasukkan ke silsilah, ia langsung marah. Kamu bilang akan membawa Naya pulang untuk diakui. Kenapa akhirnya malah Alia yang masuk silsilah? Dia kan cuma perempuan, masuk silsilah buat apa? Nanti lulus kuliah cari orang untuk dinikahkan saja sudah selesai, perlu apa susah-susah begini? Aku menatapnya dengan dingin. Akhirnya ia mengatakan pikiran aslinya. Ia gelisah sampai hampir melompat. Aku dengan tenang menenangkannya. Semua harus pelan-pelan. Membiarkan Alia masuk silsilah juga hanya langkah kompromi. Tunggu anaknya lahir, kita adopsi dia sebagai anakku, nanti mereka akan perlahan-lahan melunak. Aku mengambil cangkir teh panas di meja, menyesapnya sedikit, lalu menatapnya. Atau kamu tidak percaya padaku, Bima? Mendengar perkataanku, langsung luluh. Sayang, aku bukan begitu maksudnya. Aku hanya takut ada apa-apa. Tidak akan ada apa-apa, jawabku dengan tenang. Tugas terpentingmu sekarang adalah menjaga Naya. Dia sangat penting bagi kita. Kamu harus merawat dan menenangkan perasaannya dengan baik. Bima buru-buru mengangguk, lalu dengan tergesa-gesa pergi. Melihat punggungnya, mataku perlahan menjadi dingin. Belum sampai sebulan kemudian, Suryo Adiwijoyo mulai bertindak. Pekerjaan yang Bima tangani di perusahaan berturut-turut mengalami masalah. Kantor pusat mengirim beberapa pimpinan senior dengan alasan inspeksi, tapi sebenarnya mereka diam-diam bersekongkol untuk mengisolasinya. Bima sibuk sampai berputar-putar, setiap hari pulang ke rumah mengeluh tanpa henti. Aku menggunakan beberapa cara keras untuk meredam masalah ini sementara waktu, tapi belum beberapa hari, berita perselingkuhannya dengan seorang mahasiswi sampai hamil tiba-tiba menyebar luas. Keesokan harinya, berita itu sudah menjadi headline surat kabar lokal, membuat seluruh kota heboh. Surat kabar bahkan sengaja membuat judul yang menyindir, menyebutnya sebagai benalu paling terkenal di kota. Bima di rumah marah sampai wajahnya memerah, hanya bisa meluapkan amarah yang sia-sia. Pasti ada yang mengincarku, ada yang mau mencelakaiku. Aku berinisiatif memberinya jalan keluar. Sayang, bagaimana kalau kamu pergi menghindar sementara waktu? Bima memang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi sejak dulu tidak pernah mau mengakui ketidakmampuannya. Sekarang aku secara proaktif menyarankannya untuk pergi sementara, sama saja seperti memberikan bantal pada orang yang mengantuk. Dalam hatinya ia sangat gembira, tapi di luar ia masih berusaha menunjukkan sikap satria. Tidak bisa, sayang. Membiarkanmu sendirian menangani kekacauan ini, aku benar-benar merasa bersalah. Kita kan keluarga, bicara begitu jadi sungkan. Ia tersenyum puas, menunduk mencium keningku dengan lembut. Baiklah, sayang. Tunggu semuanya reda, apapun yang kamu suruh, akan kulakukan. Aku tersenyum, mengulurkan tangan mengangkat wajahnya yang sudah penuh keriput, suaraku lembut yang jarang terdengar. Benar-benar melakukan apa saja, kalau aku menyuruhmu mati untukku, kamu mau? Ia terdiam sejenak, lalu tetap mengangguk berjanji padaku. Tentu saja aku mau. Itu adalah kalimat paling enak didengar yang pernah kudengar selama bertahun-tahun. Aku berkata dengan gembira, bagus sekali, suamiku sayang. Dengan kalimatmu ini, aku juga tenang. Aku menggenggam tangannya, merapikan kerah bajunya.
Hari ini kamu langsung pergi saja, pakai mobilku ke bandara akan lebih aman. Mobilmu sekarang para paparazzi itu sudah kenal. Berpikir sejenak, aku menambahkan, untuk lebih hati-hati lagi, pakai jaketku, dengan begitu tidak akan ada yang curiga. Wajahnya berseri-seri. Iya, aku akan segera kembali. Urusan Naya, tolong kamu urus. Tenang saja, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Di dalam perutnya kan ada anak keluarga kita. Kalau begitu aku pergi, ya, sayang. Iya, pergilah. Ia mengenakan jaketku, memakai topi menutupi wajahnya, selangkah demi selangkah meninggalkan rumah, juga selangkah demi selangkah meninggalkan hidupku. Bima telah meninggal. Sebuah kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh sopir truk yang kelelahan. Polisi menyimpulkan itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Suryo Adiwijoyo selama bertahun-tahun membangun relasi di mana-mana, fondasinya kuat. Baginya, membuat sesuatu terjadi tanpa ada yang tahu bukanlah hal yang sulit. Kalau tidak ada yang memberitahuku sebelumnya, yang mati hari itu adalah aku. Media mengeluarkan berbagai macam teori tentang kematian Bima. Di antaranya, gosip terbesar adalah ia celaka karena melarikan diri karena rasa bersalah. Sehari setelah Bima meninggal, beberapa direktur cabang serempak mengundurkan diri. Akuntan perusahaan bahkan menyerahkan diri ke polisi, memberikan bukti Bima pernah memalsukan pembukuan dan menggelapkan pajak. Para tetua di keluarga memerintahkanku untuk memberikan penjelasan yang memuaskan dalam waktu 3 hari. Di tengah kekacauan itu, Suryo Adiwijoyo mengirimiku pesan. Tarik tanganmu tepat waktu, aku akan memberimu jalan hidup. Sungguh lucu. Jalan hidup apa? Bukankah hanya karena ia tidak berhasil membunuhku, jadi ia bicara seolah sedang memberiku anugerah, tapi nyawaku bukan sesuatu yang bisa ia ambil sesuka hati. Aku belum membersihkan nama baik ibuku yang malang, bagaimana berani mati mendahuluinya? Suasana semakin tegang. Beberapa tetua yang dulu dekat denganku, melihat situasi tidak baik, langsung berbalik arah. Yang lain diam-diam datang bertanya, sebenarnya apa yang masih ku genggam? Putriku marah sampai tidak bisa menahan diri. Sebelumnya sudah diberi begitu banyak keuntungan, tapi begitu saja berbalik muka. Benar-benar sekelompok serigala bermata putih. Aku diam-diam menatapnya. Aku tetap tenang, karena aku terlalu memahami orang-orang di keluarga ini. Di dalam klan, siapapun yang punya sedikit status adalah ahli perhitungan. Mereka berdiri di antara dua sisi, seperti rumput yang tumbuh di sepanjang dinding. Angin berhembus kemana, mereka akan miring ke sana. Hanya menunggu untuk melihat siapa yang benar-benar bisa naik. Aku berkata pelan pada putriku, Alia, coba kamu pikir. Di dunia ini tidak ada teman abadi, hanya kepentingan yang bertahan lama. Putriku menjawab dengan marah, aku tahu. Hanya saja melihat para pengkhianat itu, sungguh membuat orang muak. Orang seperti itu tidak layak kita ajak kerja sama. Aku menggeleng. Kamu salah. Justru orang seperti itulah yang paling mudah diajak kerja sama. Selama kamu cukup kuat, memegang kelemahan mereka, mereka tidak akan punya jalan untuk berbalik. Mereka setia pada kepentingan. Putriku diam sejenak, lalu mengangguk pelan, wajahnya termenung. Aku melanjutkan, tidak perlu khawatir. Sebentar lagi, kita akan melakukan serangan balik. Lalu aku menyuruh asisten untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa aku akan menerima wawancara pers tepat di acara pemakaman Bima. Di dalam keluarga, lelucon selalu paling mudah menarik kerumunan. Sampai hari acara pemakaman, di luar aula penuh dengan wartawan dari kota. Semua orang menunggu, berharap bisa menggunakan pertanyaan tajam untuk menenggelamkanku di tengah gelombang opini publik. Aku melihat Bima yang terbaring diam di dalam peti mati, dalam hati berpikir, buat saja keributan, semakin besar semakin baik. Sebaiknya biarkan seluruh dunia datang untuk menonton pertunjukan ini. Pagi hari acara pemakaman, yang datang sangat banyak. Beberapa cucu keluarga Suryo dan beberapa sepupuku juga muncul. Sepupuku, Suryo, melangkah ke hadapanku. Adik, turut berduka cita. Suaranya terdengar simpatik, tapi matanya penuh dengan sindiran. Sudah kubilang dari dulu, sesuatu yang bukan milikmu jangan dipaksakan. Sekarang lihatlah, jadi janda. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihatku? Aku dengan tenang menatapnya. Kamu belum pernah dengar pepatah ini? Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Suryo mendengus dingin. Aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa keras kepala. Aku menggeleng. Bertahun-tahun berlalu, tapi ia tetap sama. Cepat marah, dangkal, tidak ada kemajuan sama sekali,
juga tidak bisa melakukan apa-apa. Aku dan putriku mengenakan pakaian berkabung, berdiri di depan aula pemakaman. Lampu kilat dari 4 penjuru terus menyala, menyilaukan sampai hampir tidak bisa membuka mata. Seorang wartawan langsung bertanya, "Permisi, Nyonya Saraswati Suryo, apakah ada yang ingin Anda katakan tentang perselingkuhan suami Anda, Bapak Bima, dengan seorang mahasiswi yang saat ini sedang hamil?" Aku berpura-pura sedih, menggunakan sapu tangan yang sudah dibasahi, sedikit minyak angin untuk menyeka sudut mataku. Efeknya goran sangat bagus, air mata langsung mengalir. Aku berkata dengan suara tercekat, "Tidak ada hal seperti itu. Suamiku tidak pernah selingkuh, ia selalu bertanggung jawab pada keluarga." Para wartawan langsung mendesak, "Nyonya Suryo, sebaiknya Anda berpikir baik-baik sebelum menjawab. Kami punya foto Bapak Bima dan Nona Naya keluar masuk gedung yang sama." Aku sudah menyiapkan jawabannya. 5 tahun yang lalu, aku dan suamiku mendirikan sebuah yayasan untuk membantu mahasiswa dari daerah pegunungan miskin. Naya adalah salah satu mahasiswa yang kami bantu, sekaligus teman putriku. Suamiku perhatian padanya adalah hal yang sangat wajar, bagaimana bisa disalahartikan menjadi hubungan seperti itu? Mungkin kalian semua sudah salah paham. Seorang wartawan tertawa sinis. Tapi sebelum kecelakaan, Bapak Bima masih bertemu dengan Nona Naya. Dibilang hubungan antara senior dan junior, Anda benar-benar percaya? Aku menatap lurus padanya, menunjukkan aura seorang istri. Kenapa aku tidak percaya? Apa aku tidak percaya pada suamiku, dan malah percaya pada spekulasi kalian? Aku melanjutkan, kalian bilang sebelum meninggal, suamiku bertemu dengan Nona Naya. Hari ini aku juga sudah mengundangnya ke sini. Aku percaya ia akan memberiku jawaban yang jelas. Baru saja selesai bicara, asistenku sudah membantu gila-gila memegangi. Ia memegangi perutnya yang buncit, tampak lemah. Aku mengingatkan, semuanya, matikan lampu kilat. Perhatikan sedikit, ia sedang hamil. Lalu aku memberikan mikrofon padanya. Baiklah, silakan bertanya. Para wartawan langsung melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Nona Naya, apa hubungan Anda dengan Bapak Bima? Kenapa sebelum meninggal ia menemui Anda? Apakah kematiannya berhubungan dengan Anda? Anak di dalam kandungan Anda anak siapa? Kenapa Bapak Bima merawat Anda, bahkan menyewakan rumah untuk Anda? Menghadapi serangkaian pertanyaan yang mendesak, Naya langsung menjadi bingung, kikuk. Aku mendekat, menepuk bahunya dengan lembut, menenangkannya dengan suara lembut. Semuanya, tolong tanyakan satu persatu. Nona Naya bukan publik figur, wajar kalau tegang. Lalu aku mendekat, merendahkan suara hanya cukup untuk kami berdua. Kamu sudah tahu harus bicara apa, kan? Kalau ini berhasil, aku pasti akan menepati janjiku. Naya mengangguk pelan, tubuhnya sedikit gemetar. Ia melihat sekeliling, lalu mulai berbicara sesuai skenario yang sudah kusiapkan. Saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Kalau saya katakan semuanya, saya khawatir nyawa saya pun sulit diselamatkan. Seorang wartawan langsung mendesak. Maksud Anda, kematian Bapak Bima ada yang janggal? Naya ragu sejenak, lalu menjawab, saya juga tidak begitu tahu, tapi pada hari kecelakaan, ia sepertinya sudah tahu akan celaka. Ia menemui saya, lalu pergi dengan sangat tergesa-gesa. Jadi Nona Naya, anak di dalam kandungan Anda bukan anak Bapak Bima? Naya melirikku sekilas, lalu menggeleng. Bukan. Antara saya dan beliau kamelan bersih. Kami punya sumber. Bapak Bima pernah membawamu ke pertemuan keluarga, bahkan mengatakan ingin anak itu masuk silsilah keluarga Suryo. Kamu bilang anak itu bukan anaknya, kamu sedang bercanda? Aku memotong wartawan itu. Anda wartawan dari surat kabar mana? Semua orang tahu Bima menikah denganku 20 tahun yang lalu. Kalau anak di dalam kandungan Nona Naya adalah anak haramnya di luar, apa ia berani membawanya pulang? Masih mau memasukkan anak haram ke silsilah keluarga Suryo? Kalian pikir kami keluarga Suryo bodoh? Bantahanku yang tajam membuat para wartawan saling berpandangan, terdiam oleh logikaku. Sesaat kemudian, wartawan lain bertanya, lalu Nona Naya, kenapa Anda muncul di pertemuan keluarga Suryo? Naya menggigit bibir, ragu sejenak, lalu berkata, karena ayah dari anak di dalam kandunganku adalah orang dari keluarga Suryo. Setelah tahu, Bapak Bima membawaku pulang ke keluarga Suryo untuk diakui, tapi tidak disangka. Tidak disangka. Ia terisak. Suasana langsung riuh, bisik-bisik terdengar di mana-mana. Nyonya Suryo,
Tolong jelaskan, siapa sebenarnya orang dari keluarga Suryo itu? Apakah kematian Bapak Bima berhubungan dengan orang itu? Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Nona Naya. Nona Naya. Naya terus menggeleng, suaranya gemetar. Aku tidak bisa bilang. Jangan tanya lagi, kalau aku bilang, aku tidak akan bisa hidup. Begitu kalimat itu keluar, semua mata langsung tertuju pada anggota keluarga Suryo yang hadir. Suryo Anggoro tidak bisa duduk diam lagi. Kamu bicara omong kosong apa? Anak di dalam kandunganmu jelas-jelas anak Bima, tidak ada hubungannya dengan keluarga Suryo. Ikan sudah memakan umpan. Aku mengambil sapu tangan menyeka air mata, ekspresiku sedih. Bima sudah meninggal, kamu masih mau memfitnahnya? Baiklah, aku tidak menyangka bahkan keluarga sendiri pun tidak percaya padaku. Kalau begitu, hari ini akan kujelaskan. Putriku langsung memberiku sebuah map. Aku mengeluarkan sebuah laporan. Dengan pelan berkata, suamiku meninggal terlalu tiba-tiba dan penuh tanda tanya. Aku dan putriku sudah kelelahan, tadinya tidak ingin membuka kembali luka keluarga. Tapi para wartawan terus mendesak, aku hanya bisa mengungkapkan kebenarannya. Suamiku, Bima, pernah terinfeksi virus pada pandemi tahun 2020. Selama proses pengobatan, karena penggunaan obat yang berlebihan, kemampuan spermanya menurun drastis. Menurut laporan pemeriksaan kesehatan dari tahun 2022, ia telah kehilangan kemampuan untuk memiliki anak sepenuhnya. Jadi, anak di dalam kandungan Nona Naya sama sekali tidak mungkin anak suamiku. Seluruh aula langsung hening. Sementara aku menunduk, dalam hati tersenyum dingin. Laporan kesehatan Bima, dari awal sampai akhir selalu kusimpan rapat-rapat. Awalnya aku melakukannya hanya demi dia. Seorang pria yang sepanjang hari memimpikan punya anak laki-laki, jika tahu ia sudah tidak bisa punya anak, itu akan menjadi pukulan yang sulit ia tanggung. Tapi aku tidak menyangka ia diam-diam membalasku dengan hadiah sebesar ini. Kalau ia tahu wanita yang ia puja-puja ternyata sedang mengandung anak orang lain, sementara ia sendiri hanya menjadi korban perselingkuhan, pasti ia akan gila. Jadi, mati juga bagus. Mati, semuanya akan tenang. Melihat semua orang di sekitar tertegun, aku tahu waktunya telah tiba. Aku menggenggam tangan Naya. Nona Naya, kamu tidak bisa memberitahu wartawan siapa yang mencelakai suamiku, tapi setidaknya kamu harus memberitahuku. Aku berhak tahu kebenarannya. Ia ragu sejenak, lalu mendekat ke telingaku, dengan pelan mengucapkan sebuah nama. Lampu kilat yang menyilaukan terus menyala di hadapanku. Mendengar nama itu, aku hampir tidak bisa berdiri, ekspresiku penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aku terhuyung beberapa langkah, lalu jatuh pingsan. Acara pemakaman berakhir dalam kekacauan. Siaran yang terlalu dramatis itu langsung meledakkan diskusi di internet. Ya Tuhan, kukira mau nonton si Benalu kena karma, ternyata malah makan gosip raksasa dari kalangan atas. Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Kematian si Benalu itu kecelakaan atau pembunuhan? Kukira nonton tebak-tebakan suami sudah cukup rumit, ternyata sekarang masih harus menebak ayah dari anak itu. Harus kuakui, ini lebih menarik daripada sinetron. Istrinya begitu mendengar nama langsung pingsan, pasti orang itu di luar dugaannya. Spekulasi jahat sedikit, mungkin Bima pikir ia memegang kelemahan orang itu, membawa anak itu untuk mengancam, jadi dibungkam. Kalau begitu, ayah dari anak itu pasti orang yang berpengaruh, tidak mungkin orang-orang biasa di keluarga Suryo. Ada yang bisa buat bagan silsilah keluarga ini untuk dianalisis? Acara pemakaman itu sebenarnya diadakan oleh Suryo Adiwijoyo, tujuannya untuk secara terbuka menekanku. Ia bahkan mengundang banyak media untuk siaran langsung. Begitu siaran berakhir, isinya langsung dipotong menjadi klip-klip pendek dan menyebar kemana-mana. Aku berbaring di tempat tidur di rumah, sambil makan sarang burung walet dengan santai menonton keramaian di internet. Kakakku duduk di samping, berkata pelan, kamu menimpakan masalah ini pada Suryo Adiwijoyo, dia hanya perlu melakukan tes DNA untuk membuktikan kamu berbohong. Aku tersenyum tipis. Di antara 10 kalimat jujur, selipkan saja satu kalimat bohong, kebohongan itu akan menjadi lebih bisa dipercaya. Selama ini, apa Suryo Adiwijoyo tidak punya anak haram di luar? Tidak bisa punya anak bukan berarti hal itu tidak pernah terjadi. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan tidak sedikit bukti kejahatan Suryo Adiwijoyo, tapi pengaruhnya terlalu besar. Jika berhadapan langsung, aku tidak punya kesempatan menang. Aku hanya bisa mengaduk air agar semua orang ikut berdiskusi, mendorong masalah ini ke puncaknya agar ia tidak bisa meredamnya.
Sampai saatnya tiba, barulah aku melancarkan serangan mematikan. Aku menoleh pada asisten. Baiklah, suruh akun-akun kita memulai gelombang berikutnya. Asisten langsung menjawab, baik, Bu Saraswati. Malam itu, sebuah akun gosip bernama Makin Digali Makin Dalam mengunggah sebuah video. Makin digali makin dalam. Teman-teman, temanku ada di acara pemakaman ini, berdiri sangat dekat jadi bisa merekam percakapan Saraswati dan Naya. Coba kalian baca gerak bibirnya. Postingan itu dengan cepat naik ke halaman depan, menarik perhatian banyak netizen. Dilihat dari gerak bibirnya, sepertinya nama dua kata, Marga Suryo, huruf depannya A. Siapa yang punya bagan silsilah keluarga Suryo? Coba lihat siapa yang cocok. Ya Tuhan, jangan-jangan Suryo Adiwijoyo? Suryo Adiwijoyo siapa? Suryo Adiwijoyo adalah kepala keluarga Suryo generasi ini, tapi tidak mungkin, dia sudah hampir 10 tahun. Haha, hampir 10 lu kenapa? Belum pernah dengar pepatah, makin tua makin jadi? Internet semakin heboh. Aku memerintahkan asisten, telepon platform, blokir kata kunci Suryo Adiwijoyo. Asisten sedikit ragu. Bu Saraswati, kita baru saja menciptakan gelombang. Ingat, kalau mau menyebarkan berita dalam waktu sesingkat mungkin, cara terbaik adalah melarangnya menyebar. Baik, Bu Saraswati. Tak lama kemudian, netizen menemukan bahwa setiap kali mereka memposting kata kunci Suryo Adiwijoyo, postingan itu akan diblokir. Kata kunci Suryo Adiwijoyo diblokir. Hebat sekali kekuatan modal. Suryo Adiwijoyo, modal, namanya mirip, mengerikan. Bukan aku yang bilang, kata kunci diblokir secepat ini, 8 atau 90% pasti benar. Gerak cepat sekali, benar-benar tua-tua keladi. Membungkam netizen apa gunanya, kalau berani jaga kelakuan baik-baik. Bocoran sedikit, orang tua itu bukan pertama kalinya. Di Universitas S banyak mahasiswi yang jadi korban. Katanya orang tua itu di banyak universitas menyeleksi gadis-gadis. Beberapa tahun lalu pernah terungkap, tapi karena punya kekuasaan, gampang sekali diredam. Mengerikan sekali, menganggap nyawa manusia seperti sampah. Apa tidak ada yang menuntutnya? Menuntut bagaimana? Keluarga Suryo terkenal sangat patriarkis, anak perempuan di keluarga mereka saja tidak dianggap, apalagi gadis-gadis di luar. Informasi menarik. Perusahaan keluarga Suryo terkenal dengan diskriminasi terhadap karyawan perempuan. Rasio penerimaan mahasiswa baru 5:1. Rata-rata merekrut 5 mahasiswa laki-laki baru ada 1 mahasiswi. Gaji antara laki-laki dan perempuan juga berbeda. Brengsek. Perusahaan ini benar-benar menjijikkan. Saat panas di internet meningkat, Suryo Adiwijoyo meneleponku. Saraswati, sepertinya tadi asistenku tidak menyampaikan maksudku dengan benar. Kamu jangan salah paham. Sampai saat ini, jangan pura-pura lagi, Paman. Sekarang ini pertarungan hidup dan mati. Ia tertawa. Pemegang saham perusahaan dan para tetua di keluarga semua memihakku. Kamu pikir sedikit badai ini bisa berbuat apa? Kamu tidak punya jalan menang. Opini publik memihakku. Maksudmu yang kamu ciptakan di internet? Itu untuk anak-anak. Aku tidak bisa menahan tawa. Zaman sudah berubah. Kita tunggu saja. Tanpa menunggu reaksinya, aku langsung memutus telepon. Asisten. Bu Saraswati. Beberapa korban yang kita temukan masih bersikap ambigu, tidak mau angkat bicara. Memukul ular harus mengenai kepalanya. Mereka takut dibalas dendam. Lalu sekarang bagaimana? Tanpa korban asli, kita tidak punya pijakan yang kuat. Cari seorang pemimpin agar mereka tenang. Hubungi Rina, katakan padanya sudah saatnya membalas budi. Rina adalah seorang bintang wanita kelas 2 di dunia hiburan, bidak rahasia milikku. Ia debut dari acara pencarian bakat dan menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan milik keluarga Suryo. Dulu ia juga pernah diincar oleh Suryo Adiwijoyo, tapi Rina punya kepribadian yang angkuh, tidak mau, dan nyaris diboikot. Dulu, aku diam-diam membantunya membayar denda kontrak yang sangat besar. Aku telah mendukungnya sepanjang jalan, dan tentu saja ia juga tidak mengecewakan harapanku. Di tengah kepungan para kapitalis, ia dengan tangannya sendiri membuka jalan berdarah di dunia hiburan. Tahun pertama setelah membatalkan kontrak, ia beralih ke dunia perfilman. Setelah tahun kedua, ia sudah punya peran pendukung yang mencuri perhatian, selangkah demi selangkah berdiri kokoh sampai hari ini. Saat ini ia punya jutaan pengikut di media sosial. Jumlah penggemar setianya juga sangat banyak.
Jika ditanya kelompok mana yang punya daya juang paling kuat di internet, jawabannya pasti komunitas penggemar. Aku menoleh pada asisten, pihak sana pasti akan cepat bereaksi. Pengacara mereka akan segera muncul. Suruh Rina pegang waktu yang tepat. Lagi pula, blokir kata kunci Suryo Adiwijoyo lagi, ledakan beberapa akun kita. Ciptakan efek bahwa Suryo Adiwijoyo sedang mencoba membungkam. Baik, Bu Saraswati. Malam itu, tepat pukul 8. 2 jam setelah acara pemakaman berakhir, kata kunci Suryo Adiwijoyo tiba-tiba diblokir. Tepat saat suhu opini publik sedang memanas, kata kunci itu langsung menghilang, banyak artikel diskusi juga dihapus. Netizen yang tadinya terkejut, menyadari ini adalah gosip besar. Tiba-tiba aktris terkenal Rina mengunggah status yang penuh makna. Rina, ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Hanya saja waktunya belum tiba. Status yang ambigu itu langsung membuat komunitas penggemar meledak. Suhu opini publik didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Para penggemar dengan cepat meninggalkan komentar. Kakak sedang membicarakan yang sedang viral di media sosial, kan? Penggemar baru kalau belum tahu, biar ku beritahu. Saat baru debut, Rina kita pernah menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan keluarga Suryo, lalu karena beberapa hal harus membatalkan kontrak, berperkara selama 3 tahun. Ya Tuhan, jangan-jangan orang tua di berita itu mau menggunakan aturan tak tertulis pada idola kita tidak boleh dirugikan. Semuanya, serbu, penggemar serempak turun tangan. Dengan semangat aku boleh rugi, tapi idolaku tidak, mereka bergabung dalam pertempuran dengan gagah berani. Lalu, akun-akun penggemar besar memimpin topik, penggemar kecil menciptakan panas, dengan cepat mendorong topik ke puncak trending. Setengah jam kemudian, Rina menghapus status itu, penggemar yang masih bingung, tiba-tiba akun resmi perusahaan keluarga Suryo angkat bicara. Mereka mengunggah surat dari pengacara, menuntut atas tuduhan pencemaran nama baik. Suryo, rekan. Baru-baru ini kami menemukan banyak akun pengguna yang mengarang dan menyebarkan informasi tidak benar tentang Bapak Suryo Adiwijoyo. Kami dengan tegas menyatakan bahwa gosip tentang Bapak Suryo Adiwijoyo Gamelan dikarang oleh akun-akun gosip. Kami meminta akun-akun tersebut untuk segera menghapus postingan, berhenti menyebarkan informasi palsu, dan juga berharap netizen tidak percaya dan tidak menyebarkan gosip murahan. Mengingat Rina telah menghapus postingannya, ditambah surat pengacara yang dikirimkan kepada Naya, keduanya punya kesamaan, pernah kuliah di universitas, satu belum lulus, satu sudah masuk dunia hiburan. Mengingat sebelumnya ada yang membocorkan tentang seleksi mahasiswi di universitas, para penggemar menduga Rina dipaksa menghapus postingannya. Hal ini semakin membuat para penggemar marah. Mereka berpikir, saat masih muda tidak bisa melindunginya, sekarang sudah terkenal masih harus dirugikan? Seberapa terkenal baru tidak ditindas? Akun-akun gosip yang dikendalikan oleh Suryo Adiwijoyo tidak bisa menandingi pasukan penggemar yang terlatih dan pengguna internet yang sedang memiliki sentimen perlawanan. Penggemar menyerang semua akun resmi keluarga Suryo dan akun-akun mahasiswa dari berbagai universitas, menyatakan dengan tegas tidak akan tunduk pada kekuasaan dan bertekad melindungi idola mereka sampai akhir. Malam itu, tagar, Suryo Adiwijoyo tua-tua keladi, tiba-tiba naik ke puncak trending. Waktunya telah matang. Rina secara resmi mengunggah postingan, bersama dengan banyak korban, menuduh Suryo Adiwijoyo telah memaksa mereka di luar kehendak mereka. Rangkaian bukti lengkap diluncurkan, jumlah orang yang terlibat banyak, bahkan ada yang masih di bawah umur. Banyak akun resmi dari berbagai universitas serempak angkat bicara, menegaskan akan melindungi hak-hak mahasiswa dan mendukung para korban sampai akhir. Sampai saat ini, panasnya opini publik sudah tidak bisa dibendung lagi. Polisi kota terus-menerus didesak oleh netizen untuk menyelidiki. Keesokan harinya, pihak kepolisian secara resmi membuka kasus. Suryo Adiwijoyo ditangkap untuk penyelidikan. Harga saham perusahaan anjlok selama 3 hari berturut-turut. Internal perusahaan jatuh ke dalam kekacauan. Di tengah kekacauan itu, aku membawa putriku dengan perlahan ke pemakaman. Kami berdua menyalakan dupa dan membakar uang kertas di depan nisan. Foto ibu di nisan masih lebih muda dariku sekarang. Ibu, tahun ini putri sudah 45 tahun. Mulai hari ini, usiaku lebih tua dari ibu. Ibu tenang saja, aku akan menyelesaikan jalan yang belum sempat ibu selesaikan. Orang-orang yang telah mencelakai ibu, aku sendiri yang akan membawa mereka ke bawah untuk menebus dosa pada ibu. Angin sepoi-sepoi berhembus seperti desahan dari kejauhan.
Uang kertas yang dibakar menyala, apinya membumbung tinggi di udara. Harga saham anjlok selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, aku memimpin orang-orang langsung ke perusahaan, masuk ke kantor ketua dewan direksi. Aku meminta asisten untuk menelepon para pemegang saham satu persatu. Tak lama kemudian, semua orang bergegas datang. Pintu ruang rapat didorong keras. Mereka melihatku sedang duduk di posisi tengah, tersenyum menyapa dengan sopan. Aku perlahan berdiri, dari atas menatap wajah-wajah yang berubah warna. Ada yang gembira, ada yang cemas. Misalnya saat ini, beberapa sepupuku sedang menatapku dengan marah. Aku sedikit menyeringai. Mulai hari ini, aku akan sementara waktu mengambil alih posisi sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab atas seluruh urusan perusahaan. Suryo Anggoro memukul meja dengan keras, lalu berdiri dan melangkah ke hadapanku. Hanya mengandalkanmu? Dia tidak ada, masih banyak orang lain di sini. Kamu pakai status apa untuk menjadi pemimpin? Suryo Adiwijoyo perhitungan seumur hidup, tapi malah melahirkan sekelompok keturunan bodoh. Aku menghilangkan senyumku, mengangkat tangan dan menampar keras wajah Suryo Anggoro. Mengandalkan kemampuanku untuk menstabilkan situasi, menjaga fondasi ratusan tahun keluarga, memastikan kepentingan semua orang tidak dirugikan. Kalau aku tidak punya kualifikasi, lalu siapa? Kamu? Seorang pecundang, tidak pernah punya kontribusi apapun pada keluarga dan perusahaan, hanya seekor benalu. Ia memegangi wajahnya, melirik beberapa pengawal yang berdiri di belakangku, tidak berani melawan. Kamu pura-pura jadi orang baik untuk apa? Pamanku masuk penjara bukankah karena trikmu? Aku tersenyum dingin. Apa yang kamu katakan? Pamanmu sudah tua tapi tidak bisa menjaga diri, melakukan kejahatan dengan tangannya sendiri. Sekarang malah mau menyalahkanku? Setelah kalimat itu, seluruh ruang rapat hening. Aku mengedarkan pandangan ke setiap wajah pemegang saham, melihat dengan jelas tatapan perhitungan dan waspada. Akhirnya aku dengan pelan berkata dengan jelas, kalian semua juga jangan berharap Suryo Adiwijoyo bisa kembali, di tanganku bukan hanya bukti sebanyak itu. Kalau mau masuk ke sana menemaninya, silakan coba. Keesokan harinya, Suryo Adiwijoyo dengan alasan usia tua dan kesehatan yang lemah mengajukan permohonan tahanan luar. Permohonan itu bahkan belum sempat disetujui. Aku sudah mengirimkan laporan ke kejaksaan, menuduh Suryo Adiwijoyo membunuh demi harta. Dialah yang menyebabkan kematian ibuku dan suamiku. Laporan itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang, langsung menimbulkan guncangan hebat. Suryo Adiwijoyo benar-benar didorong ke posisi tidak ada jalan mundur. Permohonan tahanan luarnya ditolak. Segera setelah itu, ia terkena stroke karena penyakit jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Saat ini di internet juga mulai muncul orang-orang berpengaruh yang menyadari esensi masalah ini. Mereka mengerti bahwa ini sebenarnya adalah perebutan kekuasaan internal keluarga Suryo. Segera, orang-orang menggali kembali berita tentang kematian mendadak ibuku dulu. Nyonya Suryo meninggal terlalu tiba-tiba. Dia pernah dianggap sebagai tokoh legendaris. Bahkan adik kandungnya sendiri pun tega dicelakai. Benar-benar binatang. Membunuh 2 nyawa. Menurutku, Saraswati Suryo yang sekarang naik tahta juga bukan orang sembarangan. Bertahun-tahun pura-pura sabar, akhirnya baru menunjukkan kemampuan aslinya. Sejak usia 20 tahun, dia sudah membawa dendam ke Sumat. Seorang wanita yang bisa naik ke posisi ini di dalam keluarga yang dikuasai pria, benar-benar mengagumkan. Sementara di luar opini publik masih bergejolak, aku sendirian datang ke rumah sakit untuk mengunjungi pamanku yang sedang disiksa oleh mimpi buruk. Karena terlalu takut, ia harus dirawat di rumah sakit. Ia berbaring di tempat tidur, diam seperti bayangan. Begitu melihatku, raut wajahnya langsung pucat pasi, seperti melihat hantu, matanya terbuka lebar penuh kengerian. Aku tersenyum, menarik kursi dan duduk, mengambil sebuah apel dan mengupasnya. Sambil mengupas, aku berbicara seolah sedang menjenguk biasa. Paman, lama tidak bertemu. Akhir-akhir ini tidurnya tidak nyenyak? Ia dengan suara serak berbisik. Kamu meracuniku? Aku tertawa. Mana mungkin? Paman jangan banyak berpikir. Setiap hari ada begitu banyak polisi yang menjagamu, bagaimana aku bisa berbuat apa-apa? Paman tenang saja, aku hanya membuatmu lebih banyak bermimpi. Aku juga tidak punya cara lain. Paman kalau bangun tidak mau berpikir, ya terpaksa biar paman mengalaminya dalam mimpi. Angka-angka di monitor detak jantung di sampingnya melonjak tak karuan. Namun ia masih berusaha bicara, suaranya serak.
Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah meremehkanmu, membiarkanmu membuat badai sebesar ini. Aku menggigit sepotong apel, rasa manisnya menyebar di mulut. Benar-benar layak disebut buah mahal. Bukan Paman yang meremehkanku, Paman telah meremehkan seluruh zaman. Paman sepanjang hari mendekam di rumah, konservatif sampai ekstrem, tidak tahu dunia di luar sudah berubah seperti apa. Kekuatan opini publik jauh melampaui imajinasi Paman. Aku menggeleng pelan, sudahlah. Membicarakan ini dengan Paman juga sia-sia. Zaman reformasi dan keterbukaan Paman tidak manfaatkan, zaman ledakan internet Paman juga tidak ikuti. Sebenarnya Paman sudah menjadi seorang bodoh dengan banyak trik menusuk dari belakang. Beberapa tahun terakhir terlihat berjaya, sebenarnya hanya sedang menghabiskan warisan yang ditinggalkan ibuku. Paman tidak bisa melawan ibuku. Putra Paman mewarisi kebodohan Paman, jadi juga tidak bisa melawanku. Seluruh keluarga Paman adalah sekelompok orang bodoh, bukan hanya bodoh, Paman juga tidak tahu berterima kasih. Ibuku telah membereskan kekacauan yang Paman buat, membawa keluarga Suryo berkembang sampai skala seperti sekarang. Tapi Paman malah mencelakainya. Paman benar-benar pantas mati. Ia terengah-engah, dadanya naik turun dengan hebat. Keluarga Suryo seharusnya milikku. Dia yang menyuap biksu tua itu, bilang apa itu takdir langit berpihak pada wanita, merebut kekuasaanku. Ia semakin bicara semakin emosional, wajahnya yang penuh keriput memerah karena marah. Aku hanya membuat kesalahan kecil, tapi ayah malah menyerahkan aset keluarga padanya. Ayah pilih kasih, tidak bisa menyalahkanku, tidak bisa. Kesalahan kecil itu telah membuat adiknya sendiri membayar dengan nyawa, tapi ia malah bilang itu hanya kesalahan kecil, benar-benar pantas mati. Aku menggenggam tangannya, mendekat ke telinganya, dengan lembut berkata, Paman, biksu tua itu tidak salah. Takdir langit memang berpihak pada ibuku. Paman lihat, situasi sekarang bukankah sudah terbukti? Paman tenang saja pergi ke bawah sana bertemu ibuku, lalu jelaskan baik-baik kenapa Paman mencelakainya. Oh, benar juga, masih ada satu orang lagi. Jangan lupakan adik perempuan yang harus menanggung akibat dari kesalahan kecil Paman, dan juga putri Paman. Di bawah sana orangnya tidak sedikit, Paman tidak akan kesepian. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Aku tersenyum lagi. Tenang, aku sudah memilihkan posisi yang bagus untuk Paman, tepat di depan makam ibuku, agar ia bisa melihat Paman selamanya. Seumur hidupnya, ia hidup di bawah bayang-bayang ibuku. Rasa takut terhadap ibuku telah terukir sampai ke tulang sumsumnya. Kupikir, itu adalah hukuman yang paling pantas untuknya. Suryo Adiwijoyo tidak sempat menunggu hari persidangan. Ia meninggal di rumah sakit. Aku mewakili keluarga Suryo, sekaligus sebagai korban, secara terbuka mengutuk perbuatan Suryo Adiwijoyo, dan memberikan kompensasi maksimal kepada semua korban. Mengenai Naya, aku sama sekali tidak menanyakan siapa ayah dari anak di dalam kandungannya. Sesuai perjanjian di antara kami, aku telah memberinya sejumlah uang besar. Anaknya lahir atau tidak, semuanya terserah padanya. Gadis-gadis yang pernah menjadi korban Suryo Adiwijoyo, selain kompensasi, aku juga memberi mereka kesempatan kerja. Selama mereka mau, semua bisa bekerja di Suryo Group. Uang cepat atau lambat akan habis, tapi pekerjaan yang stabil akan menjadi sumber kepercayaan diri yang langgeng bagi setiap orang. Setelah itu, aku mendirikan sebuah yayasan untuk mendukung perempuan. Yayasan ini khusus membantu mahasiswi miskin untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan, dan selangkah demi selangkah menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Bersamaan dengan itu, aku mengundang para profesional wanita yang luar biasa di berbagai bidang untuk ikut mengawasi penggunaan dana yayasan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Sama sekali tidak menyebut nama Suryo Adiwijoyo, tapi malah memakukannya di tiang kehinaan. Benar-benar cerdik. Kakakku menyesap teh, dengan pelan berkata padaku, aku tersenyum. Kakak jarang memujiku seperti ini, benarkah? Kakak menatapku, matanya lembut. Sebenarnya di dalam hati, kakak sudah memujimu berkali-kali. Aku terdiam. Kakak berkata pelan lagi, kakak selalu bangga padamu. Sinar matahari di luar jendela berkilauan, uap teh yang mengepul membuat sudut mataku sedikit basah. Senyum kakakku mengingatkanku pada siang hari pernikahannya 20 tahun yang lalu. Saat itu aku bersembunyi di balik pintu kuil leluhur, melihatnya berlutut di hadapan Suryo Adiwijoyo, sambil menangis berkata, Paman, aku setuju menikah dengan keluarga Hartono untuk aliansi.
Apapun yang paman mau, aku setuju. Aku hanya mohon paman lepaskan Anjani, biarkan ia hidup tenang selamanya. Suryo Adiwijoyo menjawab dengan dingin, anak laki-laki keluarga Hartono menyukaimu adalah keberuntunganmu. Kamu lahir di keluarga Suryo, harus menuruti aturan keluarga Suryo. Tidak punya hak untuk tawar-menawar. Kakakku menggertakkan gigi, suaranya gemetar. Kalau paman tidak setuju, hari ini aku akan membenturkan kepala sampai mati di sini, agar aku diusung ke keluarga Hartono. Selesai bicara, kakakku benar-benar membenturkan kepalanya ke tiang kuil, darah langsung mengalir di keningnya, kurang ajar. Sore itu, dari balik pintu, aku melihat kakakku yang berlumuran darah, dalam hati bersumpah bahwa suatu hari aku akan membalas dendam. Hari itu akhirnya telah tiba. Bulan Desember tahun itu, aku secara resmi menjadi ketua Dewan Direksi Suryo Group. Hal pertama setelah menjabat adalah menghapus aturan yang melarang perempuan dalam keluarga untuk ikut serta di perusahaan. Sejak saat itu, para cucu perempuan dan sepupu perempuan di keluarga satu persatu masuk bekerja di perusahaan. Mereka sangat menghargai kesempatan yang sulit didapat ini. Masing-masing bekerja dengan serius, rajin, dan suka belajar, dengan cepat berdiri kokoh di perusahaan. Bersamaan dengan itu, mereka juga belajar cara bersaing dan berjuang di tempat kerja. Suatu kali aku memanggil mereka ke kantor. Kudengar kalian demi memperebutkan posisi manajer penjualan sampai bertarung habis-habisan. Ada apa? Seorang cucu perempuan yang berani mengangkat kepala menjawab, karena hanya manajer penjualan yang perempuan. Aku mengetuk meja dengan ringan. Di seluruh perusahaan, rasio pimpinan perempuan bahkan belum sampai 5%. Kalian bertarung sampai mati pun hanya akan mendapatkan 5% itu. Sementara pria menguasai 95%, kekuasaan ada di tangan mereka. Sedangkan kalian malah berebut beberapa jabatan kecil yang tersisa. Kesempatan selamanya hanya sebanyak itu. Kalau benar-benar punya kemampuan, bersainglah dengan pria, rebut kekuasaan, tingkatkan rasio pimpinan perempuan, itu baru yang harus kalian lakukan. Mata mereka menatapku penuh kekaguman. Aku sudah menyiapkan beberapa kuota beasiswa ke luar negeri. Siapa yang mau, silakan ajukan permohonan ke perusahaan. Baik, Ketua Suryo. Aku sangat suka mereka memanggilku Ketua Suryo daripada panggilan seperti Bibi atau Tante. Sebutan itu tidak hanya menunjukkan posisiku di perusahaan, tapi juga mencerminkan nilai mereka sendiri. Dulu, keluarga juga seperti perusahaan. Pria adalah langit, adalah pemberi anugerah yang tinggi di atas. Hanya dengan satu hentakan kaki sudah cukup membuat orang lain menunduk, sedangkan kami, para wanita, hanya bisa menunggu mereka memberikan sedikit keuntungan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang berbeda, kami para wanita juga sudah menjadi pemegang mangkuk, ingin berubah harus dimulai dari langkah kecil, tapi saat ini sudah ada awal yang baik. Mulai sekarang, mangkuk di tangan kami akan semakin kokoh, dan jalan di depan juga akan semakin panjang. Bulan Mei tahun berikutnya, aku mengantar putriku ke luar negeri. Bersamanya, ada tidak sedikit orang. Semuanya adalah orang-orang yang telah kupilih dengan cermat. Kakakku melihat rombongan itu, lalu bertanya, kamu hanya perlu mengantar Alia ke luar negeri, kenapa membiarkan beberapa anak laki-laki di keluarga ikut? Kelihatannya mereka juga cukup cerdas. Aku tersenyum, biarkan mereka bersaing. Di dalam keluarga sejak dulu, tahta selalu harus direbut dari saudara sendiri. Kalau dia tidak bisa mengalahkan beberapa saudara laki-lakinya, bagaimana bisa menjadi kepala keluarga? Kakakku menatapku sejenak. Kamu benar-benar berniat menjadikan Alia kepala keluarga? Tentu saja. Kalau dia punya kemampuan, aku tidak keberatan membiarkannya mencoba. Zaman menciptakan pahlawan. 3 generasi keluarga kami, dari ibuku ke aku, lalu ke putriku, telah berjuang selama setengah abad hanya demi tujuan itu. Ini adalah zaman terbaik. Gelombang kebangkitan perempuan sedang menyebar luas di seluruh masyarakat. 20 tahun yang lalu, aku pernah mengeluh. 20 tahun nahunas. Di hadapan kami, matahari perlahan-lahan terbit.